Kastil Besi Hitam Bab 611 Tulang Ulet. Zhang Tai merasakan kemarahan skala dari matanya yang sedingin es. Namun, dia menjadi lebih santai. Apakah menurutmu kami tidak berani membunuhmu? Skala mengancam Zhang Tai. Apakah menurutmu aku berharap bisa bertahan hidup di sini? Zhang Tai memelototi Skala, satu-satunya tujuanmu membuatku tetap hidup adalah karena kamu masih menginginkan sesuatu dariku. Kamu ingin menggunakanku untuk melemahkan moral pasukan manusia yang bersekutu. Maukah kamu membuatku tetap hidup ketika kamu mencapai targetmu? Sepertinya kamu mengerti segalanya. Saya telah menyaksikan banyak situasi hidup dan mati. Semua orang akan mati. Termasuk saya. Zhang Tai menjawab dengan tenang. Bagaimana perasaanmu tentang kehidupanmu saat ini? Skala mengubah nadanya. Tidak buruk. Aku punya makanan dan minuman di sini. Aku juga punya pelayan. Sangat sedikit tawanan yang bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Tepatnya, kamu adalah tawanan pertama yang bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Saat ini, kehidupan di kota Tokei hampir seperti hidup di surga. Tampaknya kondisi kehidupan yang baik tidak bisa menggerakkanmu. Sementara itu, Anda memiliki beberapa kesalahpahaman tentang klan Senel karena Anda mulai meragukan kemampuan kami. Biasanya, kami akan menggunakan serangkaian metode lain untuk membuka mulut para tawanan dan membuat mereka patuh kepada kami. Apakah Anda ingin mencobanya? Skala memperlihatkan ekspresi yang menakutkan. Kesenangan. Zhang Tai menatap Skala dengan tangan bersilang saat dia mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan ekspresi sarkastik. Skala tiba-tiba melancarkan serangan secepat sambaran petir. Meskipun jarak mereka 2 meter, Skala langsung menunjuk ke dada kiri Zhang Tai dengan satu jari. Bahkan jika kekuatan tempur Zhang Tai tidak disegel, dia masih tidak bisa dengan mudah menghindari serangan pembangkit tenaga listrik super dalam jarak yang begitu dekat. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasakan bahwa pertempuran es ki Skala menusuk tubuhnya melalui dada kirinya. Segera setelah itu, pertempuran ki mulai menembaki tubuhnya seperti bilah es yang tidak teratur. Wajah Zhang Tai menjadi pucat. Dalam 1 menit, wajah Zhang Tai tertutup lapisan es tipis sementara darah mengalir dari lubang hidungnya, dikelilingi oleh uap putih sedingin es. Skala memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan kejam saat jarinya masih menempel di tubuh Zhang Tai. Bagaimana perasaanmu sekarang? Keren, sangat keren, seperti makan es krim. Karena rasa sakit yang luar biasa, tubuh Zhang Tai bergetar ketika dia memaksakan senyum di wajahnya yang ditutupi lapisan es putih. Hanya itu yang Senel Klan bisa lakukan. Skala mengerutkan kening ketika kegigihan Zhang Tai berada di luar imajinasinya. Pada saat ini, penderitaan Zhang Tai sangat jelas terlihat. Ki pertempuran Ichestar dari klan Senel dapat menyebabkan rasa sakit LV-12 di tubuh seseorang. Rasanya hampir sama menyakitkannya dengan melahirkan bayi. Dia tidak pernah membayangkan Zhang Tai bisa menanggungnya. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lebih tajam? Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Saat Skala mengatakan ini, matanya menunjukkan cahaya dingin. Sementara itu, ki pertempuran yang mengamuk di tubuhnya menyusut menjadi seikat jarum yang sehalus rambut lembu dan dengan ganas menusuk jantung Zhang Tai. Keren. Zhang Tai mengucapkan kata itu sambil menatap Skala dengan mata merah. Wajahnya kemudian memerah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia keluar dari mulut darah. Tak lama setelah itu, dia terjatuh ke belakang dan pingsan. Sebagian darah Zhang Tai jatuh ke meja, beberapa di pakaian Skala. Berbau uap dingin, mereka segera membeku. Setelah berdiri, Skala mengibaskan sisa es dari pakaiannya. Setelah itu, dia melirik Zhang Tai yang terbaring di tanah dengan dingin sambil bertepuk tangan. Setelah mendengar suara tepuk tangan, nafas, pengurus istana ini langsung mengebor pintu seperti serigala tua yang memiliki penciuman sensitif. Saat melihat Zhang Tai terbaring di tanah, nafas tampak sangat bahagia saat dia membungkuk ke arah Skala dengan hormat, Tuan Muda. Bulan madu orang ini di kota Tokei telah berakhir. Dia milikmu. Biarkan dia tetap hidup. Kamu tahu aku menginginkannya. Sambil menjilat bibirnya, nafas melirik Zhang Tai dengan tajam. Resep obat serbaguna, aku tahu itu. Beberapa metode sangat efektif. Namun, mungkin menyebabkan kerusakan parah pada tubuhnya. Aku sudah bilang padamu, biarkan dia tetap hidup. Jangan biarkan dia kehilangan harapan untuk hidup. Pria ini sangat ulet. Dia sangat penting. Saat dia membunuh anggota klan Senel, dia hanya bisa dieksekusi oleh klan Senel. Apakah saya jelas? Jernih. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Di malam hari, aku akan mengirim seseorang untuk mengantarnya bersamamu ke Kastil Ironage. Jauh lebih aman di sana. Tuan Muda, maksud Anda seseorang akan datang ke sini untuk menyelamatkannya? Ada pesan dari pasukan manusia sekutu. Komando aliansi telah mendiskusikan rencana untuk menyelamatkannya. Meskipun mereka belum menyetujui rencana tersebut, kita harus memperkuat langkah-langkah perlindungan. Karena orang ini adalah pahlawan pasukan manusia sekutu. Mereka pasti akan datang ke sini untuk menyelamatkannya.
Setelah mengantarnya pergi, buatlah beberapa pengaturan di sini, jaga semuanya berjalan normal seperti biasa seolah dia masih di sini. Kita harus memasang jebakan di sini. Jika beberapa orang benar-benar datang ke sini untuk menyelamatkannya, kami akan menangkap mereka semua. Tanpa persetujuan Anda, saya tidak akan pernah membeberkan rahasia apapun kepada siapapun. Termasuk kru band. Setelah mendengar perintah Skala itu, Nafas langsung menyatakan kesetiaannya. Skala mengangguk dengan puas sambil memuji dalam hati, sungguh orang tua yang cerdas. 6. Dia milikmu. Nafas tidak akan mengecewakanmu, Tuan Muda. Semoga saja. Setelah Skala pergi, Nafas memperhatikan Zhang Tai yang berada dalam keadaan koma di tanah karena dia tidak tahan untuk tersenyum lebar. Dia berjongkok dan menepuk wajah dingin Zhang Tai, "Nak, aku akan memperlakukanmu dengan baik." Zhang Tai tidak ingat kapan dia koma seperti ini terakhir kali. Dia juga tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Dengan perasaan sedingin es yang tajam, Zhang Tai gemetar saat dia membuka matanya sekali lagi. Kali ini, dia tidak melihat kamar tidur mewah dan para pelayan wanita cantik yang memanggilnya Tuan lagi. Sebaliknya, dia melihat sebuah tungku sekitar 8 meter jauhnya di depannya. Tungku itu tingginya sekitar 1 meter, batu bara di dalam tungku menyala, membuat sekelilingnya menjadi merah. Dalam kobaran api, Zhang Tai melihat segala macam alat penyiksaan yang mengerikan. Karena itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan ki yang suram. Pada saat ini, air mengalir dari rambut Zhang Tai setetes demi setetes. Zhang Tai tahu bahwa dia dibangunkan oleh air. Dia menemukan bahwa dia terpaku pada kompor. Akibatnya, dia tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Dia sedikit lebih lemah karena dia ditelanjangi sampai ke pinggang. Air sedingin es mengalir ke tanah di sepanjang kaki Zhang Tai, membuat Zhang Tai bergetar sekali lagi. Sementara itu, dia teringat pertempuran agresif Ki Skala di tubuhnya. Sampai saat itu tiba, hati Zhang Tai masih terasa sakit. FCK, kuharap ini bisa memberiku buah berbadan besi. Setelah menyadari situasinya saat ini, Zhang Tai memaksakan senyum pahit. Tampaknya klan Senel akhirnya mengungkapkan sisi sebenarnya dari diri mereka. Apakah mereka akan mengeksekusiku? Apakah ini perang psikopat dari para bajingan itu? Sungguh tajam perbedaan perlakuan. Nak, kamu sudah bangun. Nafas berjalan di depan Zhang Tai dengan wajah muram saat dia terlihat ramah dan garang. Kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Dengan kurbash di tangannya, dia menopang dagu Zhang Tai dengan pegangan kurbash. Aku berencana untuk tidur lama, tapi kamu membangunkanku. Zhang Tai tersenyum, apa? Apakah kamu sudah mengganti kamar untukku? Cara yang kamu gunakan untuk membangunkanku benar-benar istimewa. Apakah ada juga layanan kamar baru? 6. Panggilan pagi yang sangat istimewa. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, sudut mata Nafas melonjak beberapa kali. Setelah itu, ia memukul Zhang Tai dengan tajam, "Nak, kau masih ulet. Kuharap kau bisa bertahan setelah beberapa saat. Keterampilan memijatmu sangat keras." Zhang Tai memutar lehernya saat dia membalikkan wajahnya ke belakang. Pada saat yang sama, dia menggerakkan lidahnya ke salah satu pipi di dalam rongga mulutnya. Segera setelah itu, dia mengeluarkan seteguk air liur berdarah sebelum tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya, bagian paling ulet dari diriku bukanlah mulutku, tapi tulangku. Setelah beberapa saat, kamu bisa memberiku layanan pijat yang bagus di tulangku. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku mungkin akan menghadiahimu beberapa koin tembaga. Wah, benarkah? Nafas berbalik dengan senyuman berbahaya. Dia mengeluarkan besi merek merah panas berkepala segitiga dari tungku. Saat setrika merek masih berjarak lebih dari 10 cm dari Zhang Tai sudah merasakan gelombang panas. Maaf membuatmu basah sekarang. Aku khawatir kamu agak kedinginan. Bagaimana kalau pemanasan kamu bangun? Sepertinya layanan kamar sangat cocok, saya bisa mendapatkan pemanasan gratis. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum. Nafas memperlihatkan senyuman berbahaya ketika besi merek berwarna merah panas itu ditekan ke dada Zhang Tai dengan paksa. Dengan bau yang menyengat, Nafas dengan paksa menekan pegangan besi merek itu sambil menatap tatapan Zhang Tai. Zhang Tai gemetar saat pembuluh darah di dahinya menonjol. Dia mengertakkan giginya tanpa suara sementara keringatnya mengalir di dahinya seperti tetesan air. 1 menit kemudian, ketika warna besi merek menjadi gelap sepenuhnya, Nafas mengambil besi merek tersebut dari Zhang Tai. Bagaimana, bocah, apalagi yang ingin kamu katakan? Menurunkan kepalanya. Zhang Tai memperhatikan kulit hangus itu ketika dia mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis. Aku tidak membayangkan bahwa ruangan ini juga bisa menyediakan layanan tato. Bisakah kamu mencobanya? Di sisi kananku, pola segitiga simetris akan terlihat lebih baik. Penampilan menyenangkan. Nafas langsung membeku. Kastil Besi Hitam Bab 612, Keterampilan Pengendalian Hewan Berbasis Jiwa. Zhang Tai dikurung di sel sempit sendirian. Sel penjara dekat dengan ruang penyiksaan. Zhang Tai hanya bisa menilai waktu melalui sinar matahari yang menembus jendela seukuran kepalan tangan di dinding bersama sel penjara dan ruang penyiksaan.
Selain Zhang Tai, hanya ada Nafas dan beberapa sipir yang bertanggung jawab menyiksanya setiap hari di dua kamar tersebut. Zhang Tai tidak tahu persis di mana dia berada. Dia hanya tahu bahwa tempat ini seharusnya berada di dekat kota Tokei. Hanya setelah 3 hari, Zhang Tai sudah terlalu banyak disiksa. Dia akan koma beberapa kali sehari. Selain itu, 3 jari tangan patah, 4 kuku kaki dicabut, selanjutnya tulang kering kirinya dipecah menjadi beberapa bagian oleh alat yang disebut batang gerindra. Siapapun, jika disiksa dengan cara ini, sudah lama pingsan, kecuali Zhang Tai. Klan Senel menginginkan resep obat serbaguna. Zhang Tai tahu bahwa dia ditakdirkan untuk mati selama dia mengungkap rahasianya. Pada hari keempat, Nafas memasukkan jarum baja berwarna merah panas ke 10 kuku jari Zhang Tai, menyebabkan seluruh tubuh Zhang Tai bergetar. Karena rasa sakit yang luar biasa, Zhang Tai menjerit sebelum pingsan. Sebelum pingsan, Zhang Tai teringat sinar matahari yang menembus ventilasi udara di dinding ruang penyiksaan. Ketika dia dibangunkan oleh baskom berisi air, dia tidak melihat lagi sinar matahari dari ventilasi udara yang sama. Zhang Tai tidak tahu sudah berapa lama dia koma. Dia hanya tahu bahwa di luar seharusnya gelap. 10 jarinya terlalu sakit bahkan sampai mati rasa. Dia merasa jari-jari itu bukan miliknya. Kamu benar-benar memiliki tulang yang kuat. Nafas mencibir sambil berjalan di depan Zhang Tai. Di depan cahaya tungku, wajahnya menjadi muram seperti hantu. Dia menjambak rambut Zhang Tai dengan brutal. Bagaimana dengan itu? Apalagi yang ingin kamu katakan? Kami punya sesuatu yang lebih lucu untukmu, FCK. Kamu, Zhang Tai berkata dengan lemah sambil membuka matanya. Saat ini, pandangan Nafas menjadi kabur dan gemetar di mata Zhang Tai. Jawab Nafas sambil mencibir. Setelah meletakkan rambut Zhang Tai, dia berbalik dan melihat ke arah sipir penjara yang sedang membenamkan kurbash ke dalam air. Apakah kamu sudah menambahkan garam? Belum, bodoh. Lukanya hanya akan membentuk bekas luka, jika kita menambahkan sedikit garam ke dalam air dan mencelupkannya dengan kurbash, itu akan memiliki efek yang lebih baik. Dia akan merasa terbakar di sekujur tubuhnya. Tidak ada yang tahan, cepat. Penjaga penjara kemudian pergi mengambil garam. Dia segera kembali dengan sekantong garam. Setelah menuangkannya ke dalam ember, dia mulai mencampurkannya dengan kurbash. Setelah beberapa menit, sipir penjara terus menebas Zhang Tai dengan sangat kuat hingga dia bahkan berkeringat deras, menyebabkan darah dan daging Zhang Tai beterbangan ke segala arah. Namun, Zhang Tai tetap diam. Pada akhirnya, sipir penjara pun terlalu lelah untuk bergerak. Nafas kemudian memerintahkan sipir penjara untuk memeriksa kondisi fisik Zhang Tai. Dia menyuruh sipir penjara untuk menuangkan air garam dan obat-obatan ke dalam mulut Zhang Tai dan melemparkan Zhang Tai kembali ke dalam sel. 1 set belenggu paduan ditambahkan ke leher Zhang Tai. Untuk membatasi kemampuan Zhang Tai untuk bergerak, rantai besi pada belenggu dipasang di dinding sel. Anggap saja ini berakhir hari ini. Kita akan melanjutkannya besok. Bocah ini benar-benar tahan serangan. Sudah 4 hari. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang tahan dipukuli selama lebih dari 3 hari. Nafas menggerutu kepada sipir penjara. Dengan suara, bang, pintu sel dikunci dari luar. Tak lama setelah itu, pintu ruang penyiksaan juga dikunci, meninggalkan Zhang Tai sendirian di dalam sel. Setelah beberapa lama, Zhang Tai, yang terbaring di tanah, membuka matanya saat dia merasa mulai pulih secara bertahap. Di malam hari, badan pemulihan awal mulai berlaku. Hasilnya, Zhang Tai bisa pulih dengan lebih cepat. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Zhang Tai bisa bertahan dari penyiksaan hari ini. Klan Senel menyegel titik puncaknya, namun, mereka tidak dapat menyegel badan pemulihan awalnya. Karena pemulihan awal tubuh sudah menjadi nalurinya. Berbaring di tanah, menghadap ke bawah, Zhang Tai terlalu lemah untuk bangkit. Dia hanya bisa menunggu sampai dia secara bertahap memulihkan sedikit nilai auranya. Untuk menjaga kemampuannya pulih atau mencegahnya mati kelaparan, Nafas akan menuangkan air garam dan nutrisi tingkat rendah ke dalam mulutnya setelah setiap penyiksaan. Terkadang, dia melemparkan beberapa potong roti kepadanya. Dengan wajah menyentuh tanah es, Zhang Tai tiba-tiba melihat seekor tikus di depannya. Ia mengendus dan menggoyangkan janggutnya. Tampaknya ia akan memeriksa situasi Zhang Tai. Mungkin ia menemukan bahwa Zhang Tai tidak dapat dimakan atau merasakan keberadaan pagoda semua roh, ia tidak menggigit Zhang Tai. Sebaliknya, ia mulai berkeliaran di sekitar sel. Akhirnya, ia menemukan remah roti di pojok dan mulai menikmatinya. Ketika tikus itu sedang makan malam, Zhang Tai tiba-tiba merasakan titik puncak kuil secara bertahap memanas. Hanya setelah 10 menit lagi, titik puncak kuil tampaknya telah melepaskan ikatannya sementara perasaan eksentrik dan santai menyebar ke seluruh tubuh Zhang Tai. Zhang Tai tahu bahwa titik puncak kuilnya telah menembus ikatan yang diterapkan oleh klan Senel padanya. Setelah menembus ikatan tersebut, titik lonjakan kuil membawa energi yang benar-benar baru ke tubuh Zhang Tai. Membuat Zhang Tai merasa ingin menyalakan titik lonjakan kuilnya dan sekali lagi menjadi prajurit pemula LV1 dari rakyat jelata.
Meski menjadi prajurit pemula, kemampuan baru ini juga sangat penting bagi Zhang Tai. Saat Zhang Tai ingin menopang dirinya sendiri dan mengangkat dirinya dengan tangannya, wajahnya menjadi pucat. Karena rasa sakit yang menusuk dari 10 jarinya, dahinya langsung mengeluarkan keringat. Alhasil, dia nyaris berlutut sekali lagi. Sambil mengertakkan gigi, dia menopang tubuh bagian atas menggunakan siku dan berjuang untuk bangkit. Akhirnya, dia melemparkan puntungnya ke tanah. Saat dia bersandar di dinding yang dingin, luka di punggungnya membuatnya gemetar. Dia kemudian buru-buru menjauhkan punggungnya dari dinding. Zhang Tai mengecat udara kotor di dalam sel beberapa menit. Setelah rasa sakit di tangan, bahu, dan punggungnya sedikit mereda, dia memejamkan mata sambil mulai memeriksa kondisinya. Titik puncak kuil tetap tidak berubah. Pada titik lonjakan itu, batang bulu spiritual yang diinkarnasi oleh benih emas Raja Rock masih bersinar cemerlang, menunjukkan martabat tertinggi dari pengetahuan rahasia tingkat kaisar. Tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Titik puncak kuil itu seperti nyala api yang hangat. Ketika cahaya itu memancarkan cahaya hangat ke dalam tubuh dingin Zhang Tai, maka cahaya itu membawa kehangatan dan harapan tanpa batas bagi Zhang Tai. Setelah titik lonjakan kuil menerobos ikatan, Zhang Tai menemukan bahwa energi spiritual yang telah membeku di lautan pikirannya juga menjadi dinamis. Bahkan rune dewa dan pagoda semua roh di lautan pikirannya menjadi lebih sensitif. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan langsung menuangkan banyak obat serbaguna ke dalam mulutnya. Setelah menelan sekitar 4 botol obat serbaguna, dia akhirnya berhenti. Saat obat serbaguna memasuki perutnya, efek kuatnya mulai terlihat. Rasa lapar dan dingin berangsur-angsur hilang. Rasa sakitnya juga sangat berkurang. 10 jari yang terluka parah juga mulai pulih secara bertahap seperti direndam dalam termos. Zhang Tai bangkit sekali lagi. Meski agak sulit, akhirnya ia berhasil. Dia kemudian menyentuh belenggu logam di lehernya dan merentangkan rantai besi tebal yang dihubungkan ke belenggu tersebut. Setelah itu, dia mencoba menoleh ke kiri dan ke kanan. Heller, bolehkah aku memasuki kastil besi hitam sekarang? Zhang Tai bertanya pada Heller. Tidak, belenggu dan rantai itu seperti pakaianmu. Kedua belenggu itu terkait erat dengan tubuhmu. Jika kamu ingin memasuki kastil besi hitam, kamu harus menyeretnya masuk juga. Namun, karena belenggu dan rantai itu terpasang di dinding, ketika kamu memasuki kastil besi hitam, lehermu akan patah. Sial, Zhang Tai mengumpat dalam hati, para bajingan klan Senel itu. Ya ini sama seperti rakyat jelata, mereka masih membatasi pergerakanku di dalam sel. Apakah ada metode apapun? Anda hanya bisa membukanya dengan kunci atau membukanya dengan gergaji. Zhang Tai menjalankan energi spiritualnya dan muncul satu gergaji kecil di tangannya. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Oleh karena itu, dia menggigit gergaji itu dengan tangannya dan mulai melihat rantai itu di lokasi tersembunyi sambil menahan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Namun, saat dia mulai melihatnya, dia menemukan rantai itu terbuat dari paduan khusus. Itu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah lebih dari 10 menit bekerja, dia tidak dapat meninggalkan bekas. Karena tangannya baru saja terluka parah, meskipun dia telah meminum begitu banyak obat serbaguna, lukanya tidak dapat pulih secepat itu. Akibatnya, Zhang Tai dipenuhi keringat dan wajahnya menjadi pucat. Akhirnya tangannya gemetar tak terkendali. Gergaji itu jatuh ke tanah, menyebabkan suara pelan di dalam sel. Tikus yang sedang memakan remah roti sangat terkejut. Ia langsung menyelinap ke sudut gelap, di mana ada pintu masuk selokan yang sempit. Setelah mendengar suara ringan, Zhang Tai menyadari bahwa itu akan menimbulkan masalah baginya. Dia buru-buru berjongkok sambil memindahkan gergaji itu ke dalam kastil besi hitam. Sementara itu, ia berpura-pura tergeletak di tanah karena luka berat. Seperti yang dia prediksi, setelah beberapa detik, pintu besi ruang penyiksaan dibuka dari luar. Setelah mendengar langkah kaki tersebut, Zhang Tai tahu bahwa ada sipir penjara yang masuk. Dia sepertinya memeriksa apa yang terjadi di dalam setelah mendengar suara itu. Zhang Tai berpura-pura memutar tubuhnya dengan kesakitan di tanah, sehingga menimbulkan suara ringan menggunakan rantai. Jeff, ada apa? Seseorang berteriak dengan ambigu di luar ruang penyiksaan saat dia sedang mengunyah sesuatu. Tidak ada apa-apa, bocah nakal itu bergerak, menyebabkan suara gesekan antara rantai dan tanah. Jawab orang yang masuk ke dalam sel. Jangan mempermasalahkan hal itu. Bocah itu ada di bawah pengawasan kita. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari sini. Cepat, kembalilah. Jika minuman dan hidangannya dingin, rasanya tidak enak. Setelah menggumamkan beberapa kata, pria bernama Jeff mengunci pintu dan pergi. Zhang Tai menilai bahwa orang tersebut telah pergi berdasarkan langkah kakinya. Akhirnya, dia mendengar seikat kunci dijatuhkan di atas meja. Saat itu, ketika kuncinya dijatuhkan di atas meja, Zhang Tai tiba-tiba menjadi kosong ketika sebuah keinginan muncul di benaknya. Zhang Tai merasa senang ketika menyadari bahwa itulah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri.
Dalam situasi seperti ini, metode seperti itu pantas untuk dicoba. Setelah beberapa menit, Zhang Tai menyilangkan kaki dan duduk sekali lagi. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia tetap fokus pada tempat tikus itu menghilang saat dia membuat gerakan tangan dan mulai bergumam. Setelah beberapa saat, tikus itu keluar dari selokan di sudut gelap dan menyelinap ke depan Zhang Tai. Sambil duduk diam di tanah, ia mengamati Zhang Tai dengan cara yang lucu. Baiklah, jadi biarlah itu tikus. Semoga keterampilan rahasia Great Wilderness School bisa berhasil. Zhang Tai memaksakan senyum pahit saat dia menjalankan pagoda semua roh di lautan pikirannya. Ketika dia menyentuh kepala tikus itu, segel alam liar besar yang mewakili isi sutra alam liar yang paling kuat dan efektif serta dapat mengendalikan semua makhluk hidup di bawah tingkat 1 jatuh ke tubuh tikus tersebut. Dalam sepersekian detik, Zhang Tai merasakan sesuatu terbang ke arah tikus itu dari tubuhnya. Detik berikutnya, Zhang Tai sangat ketakutan ketika dia bangkit dari tanah dan mengeluarkan suara, "Zi." Karena, jiwanya telah meninggalkan tubuhnya sendiri. Di depan Zhang Tai adalah pria yang sangat tinggi yang sedang duduk diam di tanah dengan kaki bersilang sambil dipenuhi luka. Meskipun Zhang Tai telah melihat ke cermin berkali-kali, dia masih terkejut dengan pengalaman seperti itu dari sudut pandang visual. Apakah saya mati? Zhang Tai bertanya pada dirinya sendiri. Saat dia mengajukan pertanyaan seperti itu, Zhang Tai menyadari bahwa dia belum mati. Sebaliknya, dia berubah menjadi tikus itu, tepatnya, kesadaran dan indranya dialihkan ke tikus itu. Saat ini, dia bisa mengendalikan pikiran dan gerakan tikus itu. Ini adalah keterampilan mengendalikan hewan berbasis jiwa, metode manusia yang paling misterius di zaman kuno. Great Wilderness School menjadi makmur dan mati di benua timur karena keterampilan ini. Setelah memahami prinsipnya, Zhang Tai langsung menjadi senang. Pada saat ini, jika Zhang Tai bisa melihat penampakan tikus itu, dia akan menyadari bahwa tikus itu juga terkejut dan terkejut. Kastil Besi Hitam Bab 613, Melarikan Diri. Di dunia tikus, segala sesuatunya penuh rasa ingin tahu bagi Zhang Tai. Segalanya menjadi besar di mata Zhang Tai. Zhang Tai menyadari bahwa dia dapat melihat dengan jelas sekitar 10 meter. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang bersifat picik. Sebaliknya, indera penciuman dan pendengarannya menjadi lebih tajam. Dia dapat dengan mudah mengidentifikasi berbagai bau dan menjadi peka terhadap suara di kejauhan. Selain itu, Zhang Tai dapat merasakan bahwa dia memiliki gigi yang sangat tajam dan keterampilan memanjat yang sangat baik. Dia bahkan mungkin mengerti bagaimana tikus berkomunikasi satu sama lain. Zhang Tai berlari mengelilingi tubuhnya yang dulu untuk beberapa saat dan melirik tubuhnya sendiri dari segala arah. Rasanya sangat aneh. Setelah beradaptasi dengan tubuh inkarnasi, Zhang Tai keluar dari sel dan berlari menuju luar ruang penyiksaan. Pintu sel dan ruang penyiksaan keduanya terbuat dari jeruji baja setebal lengan. Kesenjangan antara jeruji baja hanya bisa menampung satu kepalan tangan. Namun, celah tersebut masih terlalu besar untuk dilewati oleh tikus. Ketika dia melewati celah pintu sel, Zhang Tai mengangkat kepalanya dan merasa bahwa dia sedang melewati gerbang besar. Setelah melewati 2 pintu, Zhang Tai segera menyelinap ke lorong di luar ruang penyiksaan. Jujur saja, ini adalah pertama kalinya Zhang Tai memasuki VIP suite eksklusif itu. Rasanya seperti berada di sebuah kastil. Lorong itu redup. Dinding di kedua sisi lorong terbuat dari balok batu besar. Hanya ada satu lampu minyak tanah yang redup di salah satu dinding lorong sepanjang 5-6 meter itu. Ada sudut di depan lorong, di sampingnya ada sebuah ruangan yang sedikit lebih terang. Meskipun jaraknya beberapa meter, Zhang Tai sudah mencium bau alkohol dan daging yang dimasak dan mendengar 2 orang menamparkan bibir mereka. Zhang Tai berlari ke sana menyusuri tembok tinggi. Ketika dia sampai di sudut, dia melihat ke dalam. 2 orang sedang makan dan minum di meja yang berjarak 7-8 meter. Sebagai antek klan Senel, mereka sering menyiksa Zhang Tai akhir-akhir ini. Zhang Tai melihat sekeliling ruangan ini dan melihat meja lain dan 2 bangku di belakang mereka. Selain itu, ada gantungan kunci di dinding, di sampingnya terdapat topi dan ikat pinggang. Meskipun Zhang Tai tidak bisa melihat apa yang ada di atas meja, setelah menggabungkannya dengan apa yang baru saja dia dengar, dia yakin bahwa kuncinya ada di atas meja saat ini. Zhang Tai kemudian menunggu di sana dengan tenang. Setelah 20 menit kemudian, seorang pria akhirnya bersendawa dan bangkit sambil terhuyung-huyung, "Jeff, kamu tetap di sini sampai tengah malam. Aku akan istirahat di kamar. Jangan lupa membangunkanku setelah tengah malam. Ngomong-ngomong, siapkan camilan tengah malam untukku. Jangan tidur seperti babi mati seperti kemarin. Jangan khawatir. Aku minum lebih sedikit hari ini. Bocah itu benar-benar tahan serangan. Ini sudah 4 hari. Namun, kita masih belum mendapatkan informasi apapun yang kita perlukan. Sial. Saat kita menyelesaikan pekerjaan ini, kita bisa memerankan beberapa budak berdarah. Konon ada banyak budak berdarah perempuan, banyak di antaranya adalah wanita muda dan nyonya dari mantan keluarga kaya. Mereka akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup.
Bahkan budak pun demikian. Lebih baik dari budak berdarah, kalau saja kita menyerah pada klan Snell lebih awal, setidaknya kita bisa memiliki posisi yang lebih baik dan memilih budak berdarah secara gratis. Setelah mengeluarkan tawa yang jahat, pria itu, yang berdiri, menepuk bahu Jeff ketika dia bersendawa dan meninggalkan ruangan dari pintu lain. Jeff makan dan minum sendirian sebentar. Setelah mengosongkan semua botol di atas meja, Jeff mengguncang botol terakhir dan bergumam sebentar. Setelah itu, dia membungkuk di atas meja dan mulai mendengkur. Menyadari bahwa Jeff tertidur, Zhang Tai dengan cepat bergegas keluar dari sudut dan melompat ke kursi itu. Setelah itu, dia dengan mudah naik ke titik tertinggi di sandaran kursi. Dari situ dia melihat dengan jelas kunci-kunci di atas meja. Sandaran kursi berjarak sekitar 30-40 cm dari meja. Zhang Tai mempercepat gerakannya di sandaran kursi dan terbang ke atas meja. Dia segera sampai ke sisi kunci. Ada 3 kunci, yang cocok dengan kedua pintu dan belenggu Zhang Tai. Zhang Tai dengan erat menggigit kuncinya. Sementara itu, ia menyesuaikan gerak tubuhnya dengan menekan tuts menggunakan kaki depannya. Setelah memastikan bahwa dia telah menggigitnya dengan kuat dan tidak mengeluarkan suara apapun, Zhang Tai dengan cepat bergegas ke ujung meja dan langsung melompat ke kursi. Setelah itu, dia melompat dari kursi ke tanah. Akhirnya, dia buru-buru bergegas menuju sel. Sebelum berangkat dari sini, dia bahkan berbalik dan memperhatikan Jeff yang sudah seperti babi mati. Saat kunci tergeletak secara horizontal di mulutnya, kunci tersebut terhalang oleh rel besi pintu besi ruang penyiksaan. Zhang Tai meletakkan kuncinya. Setelah itu, dia menggigit kuncinya secara vertikal dan menariknya sedikit. Akhirnya, dia sampai ke samping tubuhnya sendiri dan meletakkan kuncinya di tanah. Zhang Tai kemudian membuka matanya saat kesadarannya kembali ke tubuhnya sendiri. Dia tersenyum sambil menyentuh tikus di sampingnya. Setelah itu, dia mengambil kunci itu dan memasukkan salah satunya ke dalam lubang kunci belenggu di lehernya. Dengan suara retak, belenggu itu terbuka. Zhang Tai meletakkan belenggu di tanah sedikit sebelum bangkit dari tanah sekali lagi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu sel. Mengulurkan tangannya keluar dari celah pintu sel, Zhang Tai membuka pintu sel sedikit dan masuk ke ruang penyiksaan. Setelah membuka 3 kunci terus-menerus, Zhang Tai sampai di lorong di luar ruang penyiksaan. Dengan bertelanjang kaki dan tubuh bagian atas, Zhang Tai menopang dinding menggunakan 2 tangan sambil menyeret kakinya yang patah menuju ruangan di sudut, diikuti oleh tikus jinak itu. Setelah memasuki ruangan, Zhang Tai segera mengeluarkan belati dari Castle of Black Iron dan mendatangi punggung pria yang sedang tidur seperti babi mati di atas meja. Menutup mulutnya, Zhang Tai langsung menusuk jantung Bastard itu. Setelah menggerakkan tubuhnya beberapa saat, Bastard itu mati. Zhang Tai melonggarkan cengkeramannya dan mengeluarkan belatinya dari tubuh Bastard itu. Setelah menyeka darah pedang di mayat pria itu, dia terlatih-tatih menuju pintu keluar ruangan ini. Ada koridor remang-remang ke atas di luar ruangan ini. Namun, dengan efek penglihatan gelap Zhang Tai, koridor redup itu menjadi seterang siang hari. Panjangnya lebih dari 30 meter, di kedua sisinya terdapat lampu minyak tanah yang redup. Ada pintu besi lain di ujung koridor, yang tertutup rapat. Sepertinya pelat baja besar. Tidak ada celah di dalamnya. Padahal, ada sebuah ruangan di tengah koridor ini. Pintu kayu kamar itu setengah tertutup sementara suara dengkuran keluar dari kamar. Zhang Tai mendorong pintu kayu hingga terbuka dan terlatih-tatih masuk. Setelah 20 detik, dia keluar ruangan dengan darah segar di ujung pedangnya. Namun, tidak ada lagi suara dengkuran yang keluar dari ruangan. Tentu saja, Zhang Tai tidak akan memperlakukan dengan sopan para antek yang telah menyerah kepada setan dan menyiksanya akhir-akhir ini. Satu-satunya hal yang membuat Zhang Tai merasa kasihan adalah nafas tidak ada di dalam. Zhang Tai terus berjalan terlatih-tatih menuju ujung koridor. Ketika dia sampai di pintu besi, dia tahu bahwa klan Snell sangat memberikan perhatian khusus padanya, karena pintu besi ini hanya bisa dibuka dari luar. Berdasarkan indera Zhang Tai, ada 2 penjaga di luar pintu besi. Karena sudah terlambat, sebagian besar orang sudah tertidur, di luar pintu besi sangat sepi. Zhang Tai merasakan bahwa kedua penjaga itu berada di bawah LV6. Zhang Tai merasakan bahwa pintu ini mengarah ke lorong lain di kastil. Sel ini sepertinya berada di tempat tersembunyi di dalam kastil. Selain dirinya, sepertinya tidak ada orang lain yang terkunci di dalam kastil ini. Zhang Tai tidak mendengar suara tahanan lainnya akhir-akhir ini. Dari obrolan kedua sipir, Zhang Tai menilai tempat ini mungkin berada di luar kota Tokyo. Itu bukanlah penjara standar, sebaliknya, itu adalah sebuah kastil, sebuah real estate klan Snell. Itu memang tempat rahasia untuk mengurungnya. Setelah sampai di sisi pintu besi, Zhang Tai mengetuknya. Setelah beberapa detik, dia mengetuknya untuk kedua kalinya, yang terdengar sedikit lebih mendesak daripada yang terakhir kali. Siapa itu? Suara teredam terdengar dari luar. Zhang Tai menepuk pintu untuk ketiga kalinya dengan tidak sabar, sementara itu.
Suaranya berubah menjadi serak saat dia menirukan suara mabuk yang tidak jelas itu. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu untuk dimakan di dapur. Jeff dan Benari, pecinta makanan. Dengan suara ini, pintu besi dibuka dari luar. Saat pintu dibuka, kedua orang itu terkena rantai pengikat Zhang Tai. Zhang Tai membuka pintu dan keluar dari lorong sempit itu. Memang di luar jauh lebih luas. Tempat ini mengarah ke sebuah menara di kastil. Saat ini, tidak ada lagi orang di menara. Zhang Tai bisa melihat jendela besar menara dan kota Tokei di luar jendela. Dia segera membunuh kedua penjaga itu. Sekarang, aku bisa dengan mudah memasuki kastil besi hitam. Meskipun anggota Senel bisa masuk ke sini, mereka tidak akan menemukan jejak sama sekali. Ini jauh lebih baik daripada menghilang di dalam sel. Selain itu, mereka tidak akan menemukan rahasiaku sama sekali. Satu-satunya masalah saat ini adalah apakah harus membunuh nafas atau memasuki kastil besi hitam untuk memulihkan lukaku. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Zhang Tai memperhatikan kakinya yang patah. Saat itu, dia mendengar ledakan keras dan melihat nyala api dari kota Tokei di kejauhan. Akibatnya, kastil ini terguncang sementara banyak ruangan yang gelap gulita berubah menjadi terang. Zhang Tai melirik api di kota Tokei. Itu mungkin datang dari istana tempat dia ditahan beberapa hari lalu. Jantung Zhang Tai berdebar kencang. Siapa itu? Saat ini, dia mendengar langkah kaki dari bawah menara. Zhang Tai mengertakkan gigi. Menghadapi kejadian mendesak seperti itu, dia tidak bisa ragu lagi. Setelah tikus itu melompat ke tangannya, Zhang Tai menghilang. 2 menit kemudian, nafas dan sekelompok orang tiba di tempat Zhang Tai menghilang. Saat melihat pintu besi yang terbuka dan 2 penjaga tewas tergeletak di tanah, nafas langsung mengubah wajahnya saat dia buru-buru masuk ke dalam bersama orang-orang. Benari sudah meninggal di tempat tidur, Jeff sudah mati di meja. Semua kunci pintu dalam kondisi baik. Dengan adanya petunjuk ini, mereka tahu bahwa semuanya dibuka dengan kunci. Cepat, lapor pada Tuan Muda Skala. Zhang Tai dirampok dari kastil tepi besi oleh pusat kekuatan manusia yang bersekutu. Nafas meraung cemas. Menurut Nafas, pembangkit tenaga listrik itu pasti menyelinap ke dalam kastil dari luar. Setelah membunuh kedua penjaga itu, dia menerobos masuk dan menyelamatkan Zhang Tai dari sini. Mengingat tindakan perlindungan yang begitu ketat di Iron Edge Castle, Nafas tahu bahwa orang yang merampok Zhang Tai pastilah seorang tokoh besar. Saat dia memikirkan tentang 2 mayat di dalam sel, Nafas merasa kedinginan di dalam. Jika saya berada di dalam, saya pasti telah dibunuh oleh manusia yang kuat itu seperti menyembelih unggas. Saat ini, lingkungan Sun Avenue di kota Tokei telah lama menjadi lautan api dan medan perang. Ribuan boneka iblis berkerumun di sana dari segala arah. Ketika boneka-boneka iblis itu memadati Sun Avenue, sebuah kilatan pelangi menembus dinding daging boneka-boneka iblis itu, menyebabkan mereka meledak seperti hujan berdarah. Dengan baut ini, jalan sepanjang 200 meter dibersihkan. Dengan ekspresi marah, Lan Yunxi memegang busur kecil portabel sambil mengeluarkan baut kecil lainnya. Yunxi, Zhang Tai tidak ada di sini. Ini jebakan. Kita harus pergi sekarang. Jika tidak, kita tidak bisa keluar dari sini lagi. Ada 2 ki yang kuat, 1 dari utara dan 1 lagi dari selatan. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa menit. Saat itu, jika kamu terluka, aku tidak akan tahu bagaimana menjelaskannya kepada klan Zhang dan klan Lan. Berdiri di sisi Lan Yunxi dengan tenang, Tetua Lan dengan santai melambaikan tangannya seperti menyapu mengayuh dari meja, menyebabkan lebih dari 100 kepala boneka iblis meledak. Klan Senel berencana memancing di sini, namun, mereka tidak pernah membayangkan bisa menarik perhatian harimau betina dan buaya prasejarah ke sini. Setelah melihat Tetua Lan dengan mudah memusnahkan 1 detasemen pemanah kuat di dekat tempat ini dengan melambaikan tangannya dengan santai. Tak seorang pun dari klan Senel yang berani keluar pada saat ini. Bagi anggota klan Senel, sudah merupakan kemenangan jika mereka bisa menyeret kedua sosok itu ke sini hingga kedatangan para pejuang iblis. Menggigit bibirnya, Lan Yunxi menembakkan pelangi lainnya, menyebabkan banyak boneka iblis menjadi hujan berdarah. Setelah melirik ke arah Lan Yunxi yang berusaha menembakkan petir lagi terlepas dari nyawanya, Tetua Lan menghela napas dalam hati, cinta sungguh luar biasa. Jika tidak diminta oleh Lan Yunxi, dia tidak tahu bahwa Lan Yunxi telah jatuh cinta pada Zhang Tai. Ini adalah hal berlebihan terakhir yang bisa dia lakukan untuk Lan Yunxi. Setelah ini, tidak ada pihak yang akan membiarkan dia mengambil risiko bahaya seperti itu, klan Zhang, klan Lan, atau iblis. Ayo pergi. Penatua Lan meletakkan 1 tangannya di bahu Lan Yunxi. Setelah melirik lagi ke medan perang dan mengingat senyum lelah Zhang Tai di depannya, Lan Yunxi meneteskan air mata. Selang beberapa menit, 3 meteor datang dari utara dan selatan dengan momentum yang mengerikan. Setelah mencapai Sun Avenue di kota Tokei, mereka berhenti di sana selama beberapa detik sebelum menuju ke timur. 2 hari kemudian, karena kejadian Zhang Tai, Mayor Jenderal Ford yang sedang menerima interogasi dari Komando Aliansi tiba-tiba meninggal di teater operasi Selne.
Berita ini menimbulkan kejutan besar. Ada dua anggapan tentang alasan kematiannya. Yang pertama adalah Mayor Jenderal Ford adalah antek asosiasi tiga mata. Dia menjebak Zhang Tai kali ini. Oleh karena itu, dia bunuh diri karena takut disalahkan. Ada anggapan lain bahwa dia terlibat dalam kejadian di mana Zhang Tai menyerah kepada setan. Setelah mendapat perlakuan brutal, ia bunuh diri karena marah demi menjaga harkat dan martabat seorang petugas komisi. Tidak peduli anggapan mana yang benar, hasil akhirnya adalah pasukan manusia di garis depan Selene mulai meragukan kemampuan dan otoritas komando aliansi. Di antara anggapan tersebut, sebuah berita hampir mengejutkan semua orang di Crystal Battle Fortress meskipun hanya sedikit orang di teater operasi Selene yang mengetahuinya. Lan Yunxi, petugas komisi pasukan pesawat dari negara Jinyun, dikirim kembali ke negara Jinyun. Dengan perlindungan dari seorang tetua Zhang, dia diam-diam meninggalkan teater operasi Selene. Negeri Jinyun dan istana Huaiyuan tidak memberikan penjelasan apapun kepada pihak luar tentang perintah ini. Segera tiba di bulan November. Sejak awal bulan ini, boneka iblis yang tak ada habisnya telah muncul di utara wilayah operasi Selene dan mulai melancarkan serangan ke garis pertahanan manusia secara terus-menerus. Menyebabkan pertempuran darat di wilayah operasi Selene memasuki tahap yang sangat panas. Kastil Besi Hitam Bab 614, Wilayah Abadiku. Setelah makan sepiring penuh buah-buahan dan meminum beberapa botol obat serbaguna, Zhang Tai tidur siang yang menyenangkan di sebuah lounge di samping padang rumput dengan selimut hangat menutupi tubuhnya sambil mendengarkan gemericik sungai yang lincah. Ketika dia merasakan kakinya mati rasa, Zhang Tai terbangun. Sebenarnya, dia sudah lama ingin memotret, namun, dia merasakan banyak semut memanjat tulang keringnya. Padahal, dia tidak bisa menggaruknya. Karena itu, dia hanya bisa bangun. Perasaan itu menunjukkan bahwa tulangnya yang patah sudah mulai sembuh. Kalau yang lain, setelah disiksa seperti itu, mereka akan kehilangan kakinya atau butuh waktu minimal 5-6 bulan untuk sembuh. Namun, kecepatan penyembuhan Zhang Tai sungguh luar biasa. Baru setelah kembali ke Kastil Besi Hitam selama 1 bulan, kakinya hampir sembuh. Selain kakinya yang patah, bahkan luka di sekujur tubuhnya telah sembuh dan meninggalkan bekas. Setelah bekas lukanya hilang, kulitnya menjadi segar seperti telur rebus yang dikupas cangkangnya. Ini adalah waktu terlama, paling malas dan paling menyenangkan yang pernah dia tinggali di Kastil Besi Hitam sejak dia tidur 3 tahun di sini terakhir kali. Selama 1 bulan terakhir, tugas utama Zhang Tai adalah memulihkan diri. Selain makan dan minum, satu-satunya budidaya yang bisa dilakukan Zhang Tai ketika dia punya waktu luang adalah mengulangi isi dan pengetahuan rahasia, sutra alam liar besar. Yang paling mengejutkan Zhang Tai melalui pelarian sempit ini adalah bahwa dia memang mengenali teror dan kekuatan sutra alam liar yang hebat. Dibandingkan dengan metode pengendalian hewan berbasis jiwa dalam Great Wilderness Sutra, semua keterampilan pengendalian hewan lainnya menjadi kerdil. Oleh karena itu, Zhang Tai mengerti mengapa Great Wilderness School dimusnahkan oleh sekolah lain. Pasalnya, cara pengendalian hewan berbasis jiwa memang membuat iri masyarakat. Selama 1 bulan terakhir, Zhang Tai telah mengaktifkan lantai 3 pagoda semua roh di lautan pikirannya. Selain itu, dia mengulangi kata-kata sejati yang tak ada habisnya dari Great Wilderness di lantai 4 lebih dari 300.000 kali. Dia masih perlu mengulanginya sekitar 1 juta kali untuk mengaktifkan lantai ini. Ketika lantai 3 pagoda semua roh diaktifkan, itu berarti dia bisa menggunakan hewan LV2 sebagai inkarnasinya. Begitu dia memikirkan tentang inkarnasi, Zhang Tai menjadi bersemangat. Namun, dia tidak bisa terlalu bersemangat karena harus memulihkan lukanya. Dalam waktu lebih dari 1 bulan, semua lukanya sudah sembuh, bahkan patah kakinya pun hampir sembuh. Dengan kekuatan besar Raja Rock Sutra, 31 titik lonjakan di tulang punggungnya telah menembus ikatan klan Senel dan memulihkan kekuatan bertarung mereka. Ah, Tuan, kamu sudah bangun. Melihat Zhang Tai duduk di ruang tunggu, Edward berlari ke sini sambil meletakkan sepiring pai emas di depan Zhang Tai yang baunya cukup enak. Tuan, sudah cobalah. Aku baru saja membuatkannya untukmu. Zhang Tai mengendusnya dengan paksa karena nafsu makannya besar. Dia mengambil salah satunya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah 1 gigitan, ia merasakan cairan lembut, manis dan aroma madu yang khas. Rasanya sangat lezat hingga Zhang Tai bahkan ingin menelan lidahnya. Zhang Tai langsung memakan 4-5 pai. Saat Zhang Tai memakan pai tersebut, Edward terus memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan memabukkan dan bangga. Dia tampak seperti menerima hadiah tertinggi dari Zhang Tai. Ah, bagus sekali, kamu yang membuatnya? Zhang Tai bertanya dengan sopan, berdasarkan pengalaman hari ini. Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai, Edward langsung mengangkat dadanya. Ya, Tuan, ini suatu kehormatan besar bagi saya. Bagaimana kamu membuatnya? Zhang Tai melanjutkan. Saya menggunakan 17 buah-buahan dan biji-bijian di Castle of Black Iron, ditambah spesialisasi kami madu. Edward terus berbicara tentang proses pembuatan pai selama 2 menit. Setelah itu,
Edward menarik napas dalam-dalam sambil memperlihatkan tatapan memabukkan. Di atas adalah semua prosedur yang diperlukan untuk membuat pie ini. Tidak buruk, Zhang Tai mendengarkannya dengan sabar. Setelah menikmati hidupnya di sini selama 1 bulan, Zhang Tai menyadari bahwa hadiah terbaik bagi Edward, Agan, dan Aziz adalah mendengarkan mereka memperkenalkan prosedur pembuatan selain menikmati berbagai layanan yang diberikan oleh mereka. Mereka semua menganggap penghargaan ini sebagai kenikmatan dan pencapaian pribadi terbesar mereka. Menurut Heller, jika Zhang Tai bisa mendengarkan dan memuji jasa Edward, Agan dan Aziz, jiwa mereka akan meningkat dan tumbuh. Ini adalah momen paling membahagiakan bagi mereka. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, Zhang Tai akan meluangkan beberapa menit untuk mendengarkan perkenalan ketiga pelayan tentang layanan mereka. Zhang Tai merasa bahwa dia harus menghormati dan memberi penghargaan kepada para pelayannya yang begitu setia padanya. Oleh karena itu, dia selalu mendengarkan perkenalan mereka dengan sopan. Lambat laun, ia menyadari bahwa ia bisa belajar banyak dari Edward, Agan, dan Aziz. Ketiga pelayan itu pastinya adalah tuan di bidangnya masing-masing. Agan adalah seorang tukang kayu dan tukang batu yang pandai membangun rumah. Aziz adalah seorang master di bidang pertanian. Dia unggul dalam segala hal yang berkaitan dengan produksi pertanian. Selain itu, Aziz pandai menyeduh segala jenis alkohol. Sejujurnya, Zhang Tai tidak pandai menyeduh alkohol. Setelah Aziz bertanggung jawab memproduksi obat serbaguna, efek obat serbaguna tersebut 30% lebih besar dibandingkan dengan yang dibuat oleh Zhang Tai sendiri. Zhang Tai sangat terkejut dengan hal ini. Edward pandai menggunakan api. Dia bisa memasak makanan enak dan membuat peralatan menggunakan api. Sebelumnya, meskipun Zhang Tai mengetahui tentang bakat ketiga orang tersebut, dia tidak memperhatikan hal itu. Setelah Zhang Tai memindahkan banyak budak ke Castle of Black Iron dari ruang bawah tanah di Misty Moon Woods, ketiga orang itu menyingkirkan pekerjaan bertani kelas bawah. Sejak saat itu, mereka secara bertahap menunjukkan bakat hebat mereka. Zhang Tai juga mulai merasakan aspek yang tidak biasa dari ketiga orang tersebut. Di mana Agan dan Aziz? Zhang Tai bertanya pada Edward. Mereka pergi untuk menginstruksikan para pendatang baru itu untuk membangun rumah dan melakukan pekerjaan bertani? Edward menjawab dengan penuh kekaguman. Para pendatang baru itu menyebut mereka utusan Tuhan. Zhang Tai tersenyum sambil melirik Edward. Apakah kamu juga ingin menuruni bukit? Tuan, jika Anda memproduksi beberapa tambang logam di kastil besi hitam, saya pasti dapat membuat apapun yang Anda inginkan. Edward berkata penuh percaya diri. Hehe, kita akan mengalami hari seperti itu. Zhang Tai tersenyum sambil berdiri. Edward buru-buru ingin menopangnya dengan tangannya. Namun, Zhang Tai mencegahnya dengan melambaikan tangannya. Tidak apa-apa, aku jauh lebih baik akhir-akhir ini. Aku ingin jalan-jalan. Edward membungkuk dan pergi. Selain istirahat yang cukup, ia juga perlu melakukan beberapa gerakan yang benar agar cepat pulih. Ada sebuah gunung setinggi 300 meter di tengah kastil besi hitam, dalam jarak 1 kilometer dari pohon kecil. Zhang Tai sedang berkeliaran di puncak gunung. Tidak ada yang berubah, pohon kecil, mata air atau rumah-rumah itu, kecuali daerah kastil besi hitam. Setelah memindahkan tawanan manusia yang menyedihkan itu ke Castle of Black Iron dari Misty Moon Woods, Heller telah berinovasi pada medan Castle of Black Iron. Setelah inovasi tersebut, lokasi pohon kecil dan tempat Zhang Tai berdiri menjadi lebih unik. Gunung ini merupakan pencapaian inovasi ini. Zhang Tai sampai di salah satu tepi puncak gunung saat dia mulai melirik ke arah kastil besi hitam. Ada deretan batu emas alami dari puncak gunung sampai ke kakinya. Panggung yang rapi dan luas tampak cukup megah. Kaki gunung dikelilingi jurang hitam. Setelah inovasi, bekas Pool of Chaos berubah menjadi parit. Kolam kekacauan menjadi sungai kekacauan. Ada sebuah mata air yang berasal dari puncak gunung. Setelah melewati separuh gunung, berubah menjadi air terjun yang indah dan akhirnya jatuh ke sungai kekacauan. Ini membentuk sirkulasi energi dan material yang lengkap. Tepat di atas sungai kekacauan terdapat jembatan emas alami yang dihubungkan dengan panggung emas. Itu adalah satu-satunya terowongan dari luar menuju puncak gunung. Dalam kata-kata Heller, tanpa persetujuan Zhang Tai, tidak ada seorang pun yang bisa melewati sungai kekacauan melalui jembatan di kastil besi hitam itu. Siapapun yang ingin melewati jembatan itu akan ditolak oleh prinsip dasar kastil besi hitam, mereka akan jatuh ke dalam sungai kekacauan dan terurai menjadi partikel energi paling dasar. Tidak ada yang bisa lewat. Saat melihat River of Chaos, Zhang Tai bertanya pada Heller. Bukan siapa-siapa, Heller mengangguk dengan tegas. Termasuk tuanku, Zhao Yuan, orang itu memang sangat kuat di dunia luar. Namun, dia tidak ada bedanya dengan orang biasa di hadapan aturan dimensi dan ruang kastil besi hitam. Oleh karena itu, bahkan jika tuanmu ingin melewati jembatan tanpa persetujuanmu, dia pasti juga akan jatuh ke dalam sungai kekacauan. Waktu di dalam kastil besi hitam selaras dengan waktu di dunia luar. Saat ini, awan warna-warni sedang berubah bentuk dan memancarkan lapisan lingkaran cahaya.
Seluruh ruangan bermandikan cahaya gelap, membuat bagian dalam kastil besi hitam semakin misterius. Di dataran sekitar 3-4 mil jauhnya dari gunung ini terdapat kota manusia yang secara bertahap mulai terbentuk. Mereka yang tinggal di kota tersebut adalah kelompok pertama penghuni kastil besi hitam. Berdiri di puncak gunung, selama hari masih gelap, Zhang Tai selalu bisa melihat banyak orang sibuk melakukan pekerjaannya akhir-akhir ini. Beberapa menebang pohon di sekitar wilayah pegunungan. Ada yang menggergaji kayu gelondongan, ada pula yang membangun rumah kayu sederhana dengan menggunakan kayu gelondongan yang telah digergaji dengan baik. Sebagian besar rumah kayu berukuran relatif sempit dan kasar. Namun, ada bangunan batu lengkap di kota itu, yang terlihat lebih megah. Karena dia belum pernah ke kota, Zhang Tai tidak tahu untuk apa bangunan itu digunakan. Di samping kota terdapat lahan pertanian luas yang direklamasi. Para perempuan sibuk menabur benih di lahan pertanian dan memetik berbagai buah beri dan buah-buahan di alam liar. Bagi orang-orang yang berasal dari neraka bawah tanah, kastil besi hitam jelas merupakan surga yang hanya ada dalam imajinasi mereka. Tanah di sini sangat subur. Benih apapun, setelah terkubur di dalam tanah, akan mulai tumbuh dengan kokoh. Sungai dan danau di sini terasa sangat manis dan penuh aura. Alam liar penuh dengan buah-buahan yang eksentrik dan lezat. Beberapa dari buah-buahan tersebut bahkan tidak dapat diidentifikasi. Di antara buah-buahan yang dapat diidentifikasi, buah-buahan yang paling mengesankan adalah kentang dan biji bunga matahari. Berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya, sebagian besar kentang di sini berukuran sebesar kepala anak-anak. Apalagi setelah dipanggang, kentang tersebut terasa sangat enak. Demikian pula, semua bunga matahari berukuran sebesar saringan emas. Setelah matang, setiap biji bunga matahari akan berukuran sebesar kacang tanah, dan rasanya juga enak. Sebagian besar buah-buahan tersebut adalah spesies baru yang terbentuk di Castle of Black Iron selama 3 tahun dia tidur di Castle of Black Iron. Ambil contoh kentang, mereka adalah produk baru setelah mutasi dan evolusi putaran kedua. Mereka lebih eksentrik dibandingkan Zhang Tai yang tersisa di hutan belantara es dan salju. Saat Zhang Tai menyaksikan mereka tumbuh dewasa, dia sudah terbiasa atau mati rasa terhadap spesies yang bermutasi itu. Namun, bagi mereka yang memasuki kastil besi hitam untuk pertama kalinya, saat melihat segala sesuatu di kastil besi hitam, mereka sadar bahwa ini adalah wilayah abadi. Karena kesalehan dan kegigihan mereka dalam dilema, mereka telah dibawa ke wilayah abadi dari neraka oleh dewa. Setiap orang yang memasuki wilayah ini akan berlutut, menangis dan berdoa sebagai rasa syukur. Tidak diragukan lagi, Zhang Tai adalah dewa yang menyelamatkan mereka dari neraka. Wilayah abadi ini adalah rumah Tuhan. Kastil besi hitam bab 615, introspeksi. Selama hari-hari ini, Zhang Tai akan berdiri di puncak gunung dan menyaksikan orang-orang di kota sibuk melakukan pekerjaan mereka sendiri dan memulai hidup baru setiap hari. Setelah mengalami banyak hal, Zhang Tai menyadari bahwa ketenangannya telah pulih sepenuhnya ketika dia melihat rakyat jelata itu menjalani kehidupan yang bahagia. Sementara itu, dia akan introspeksi dan memikirkan banyak hal. Setelah mengalami ujian hidup atau mati, Zhang Tai secara naluriah mulai memikirkan banyak hal. Apa maksudnya datang ke teater operasi Selne? Mengapa aku dijebak oleh asosiasi tiga mata sekali lagi? Apa alasanku untuk bertahan hidup kali ini? Banyak pertanyaan terlintas di benak Zhang. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, setelah mempertimbangkannya kembali dan menghadapi hati nuraninya, Zhang Tai menyadari bahwa dia masih bingung dengan banyak pertanyaan tersebut. Apakah dia berada di sini untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya, demi Lan Yunxi, atau karena tanggung jawab dan kehormatannya sebagai pejuang manusia? Zhang Tai tidak pernah menyesal datang ke teater operasi Selne. Apa yang membuat Zhang Tai mulai introspeksi dan meninjau dirinya sendiri adalah pengakuan barunya tentang dunia ini. Dia juga tidak melihat dirinya sendiri maupun lawannya. Itu sebabnya dia jatuh ke tangan klan Senel. Setelah diganjar kehormatan Selne Eagle, meski terlihat tenang, bahkan tidak puas, namun sebenarnya ia senang mendapat kehormatan tersebut. Kehormatan ini membuatnya merasa berbeda dari orang lain dan mampu melakukan lebih banyak hal. Karena kehormatan tersebut, ia mulai kehilangan dirinya dan akhirnya memasuki dilema. Pada analisis terakhir, ketika aku diberi penghargaan dengan kehormatan ini, aku lupa bahwa aku bukanlah remaja miskin di kota Black Hot yang ingin menjadi kantong daging manusia untuk mendapatkan beberapa koin perak sehari lagi. Saya sudah bukan remaja lagi dalam segala. Gaya hidup itu sudah jauh dari saya. Saya tidak akan pernah kembali ke gaya hidup itu. Namun, ingatan mendalam dan pengalaman hidup di kota Black Hot lebih dari 10 tahun yang lalu sangat mengesankan pola pikirku. Dipengaruhi oleh pola pikir itu, saya selalu berusaha mengenali dan mengamati dunia ini melalui jendela khusus. Saat saya melihat keluar melalui jendela itu, saya merasa kehormatan Selne Eagle merupakan terobosan baru dan pantas dipertahankan. Saat aku melihat ke dalam melalui jendela itu, aku merasa petarung LV9 yang telah membentuk ki pertarungan darah besi tak tertandingi. Itu sungguh konyol.
Karena pengenalan pertama, aku memasuki sarang besar dan kompleks pasukan manusia sekutu yang pasti berisi banyak kekuatan gelap dan akhirnya dijebak oleh asosiasi tiga mata dengan begitu mudahnya. Karena pengakuan kedua, aku selalu mempunyai pikiran yang kebetulan dan tidak memprioritaskan peningkatan kekuatan dan level bertarungku. Sebaliknya, saya selalu berpikir biarkan saja. Karena kebetulan ini, aku kehilangan keunggulanku di hadapan lawan di atas LV11 dan kehilangan kemampuanku untuk melawan konspirasi klan Senel, setelah diberi penghargaan kehormatan Selne Eagle dan menakut-nakuti para pengejar Lan Yunxi. Jika aku mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarungku dan menjadi sedikit rendah hati. Meskipun aku harus meninggalkan teater operasi Selne untuk sementara dan mendapatkan pengetahuan rahasia kultivasi untuk menerobos LV11 atau LV12 sebelum kembali. Saya tidak akan memasuki dilema. Jika pengetahuan rahasia kelas bawah bisa dibeli di pasar pemburu iblis ilegal di teater operasi Selne, tentu saja, aku bisa mendapatkannya dari tempat lain. Selama aku ingin menukarkan keterampilan sapi kuat dengan 100.000 botol obat serbaguna ketika aku kembali ke negeri Jinyun atau hutan belantara es dan salju, bahkan di Kekaisaran Norman. Seseorang akan menaruhnya di tanganku segera setelah aku merilis beritanya. Kenapa aku tidak melakukan itu? Sejujurnya, saya tidak mengutamakan hal ini. Saya punya terlalu banyak pikiran dan alasan yang kebetulan. Secara tidak sadar, saya menjadi sedikit senang memiliki kekuatan bertarung sebagai petarung LV9. Fakta kejamnya adalah aku harus membayar mahal atas kesalahanku sendiri. Selain belum mengetahui kelebihan dan inti, aku bahkan kurang waspada terhadap asosiasi mata tiga. Aku benar-benar bodoh. Pembunuhan di Gua Naga, tahi lalat dari asosiasi tiga mata di Istana Huaiyuan, bencana di hutan belantara es dan salju. Pembunuhan bom di kota Moko dan para pembunuh asosiasi tiga mata mengintai di pasar pemburu iblis ilegal. Asosiasi mata tiga telah menunjukkan kemampuannya dalam menembus dan mengendalikan masyarakat manusia dari semua aspek berdasarkan organisasi iblis dan sumber daya besar yang tersembunyi. Karena aku telah dibunuh oleh asosiasi tiga mata sebanyak 3 kali. Bagaimana mungkin aku tidak meragukannya ketika aku menerima tugas dari Komando Aliansi? Itu tidak bisa dimaafkan. Di anak benua Wai, kekuatan asosiasi tiga mata telah begitu banyak merambah ke negara-negara dan organisasi-organisasi manusia. Pembunuhan bom terjadi ketika Komando Aliansi akan menghadiahi saya kehormatan Selne Eagle. Namun, Komando Aliansi yang bertanggung jawab menyelidiki kasus ini tidak menemukan pelakunya sama sekali. Ini seharusnya mengingatkanku bahwa seseorang di Komando Aliansi mungkin adalah mata-mata asosiasi tiga mata. Namun, saya tidak menyadari perintah aliansi pada saat itu. Jika saya sedikit lebih pintar, saya seharusnya mengakhiri hubungan antara saya dan Komando Aliansi pada saat itu dan mengabaikan semua perintah dan permintaan dari Komando Aliansi. Sayangnya, saya tidak melakukannya. Pada analisis terakhir, saya memandang Komando Aliansi sebagai sebuah badan besar yang penuh otoritas dan rasa keadilan dari sudut pandang seorang tokoh kecil dan secara naluriah menolak untuk percaya bahwa tempat yang mewakili harapan anak benua Wai bisa bersembunyi. Tahi lalat dari asosiasi tiga mata, tokoh kecil selalu mendambakan tempat yang berwibawa dan benar. Mereka selalu percaya bahwa semakin unggul suatu tempat, maka akan semakin baik. Betapa lugunya sosok-sosok kecil itu. Namun, asosiasi mata tiga unggul dalam bersembunyi di tempat paling cerah untuk melakukan hal-hal paling gelap. Mereka menyebut kejahatan sebagai kesucian dan menyamarkan keburukan sebagai keadilan. Saya melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan semua tokoh kecil lainnya. Krisis di pasar pemburu. Iblis ilegal menunjukkan bahwa kekuatan asosiasi tiga mata mungkin sudah melampaui batas di wilayah operasi Selne. Oleh karena itu, mereka dapat mengatur serangan tepat waktu. Itu adalah krisis hidup atau mati, yang mengungkap banyak masalah di wilayah operasi Selne dan menyeratkan kepadaku bahwa pesawat tempur LV9 tidak aman di sana. Sayangnya, setelah mendapatkan Sutra Raja Rock, saya terlalu bersemangat untuk mempertimbangkan peringatan akan krisis tersebut. Setelah saya mengendarai pesawat layang ke dalam air untuk melarikan diri dari kejaran iblis sayap LV11. Lan Yunxi telah menyarankan saya untuk kembali ke prefektur Huaiyuan dan tidak kembali sampai saya menjadi LV10. Sayangnya, saya tidak mengikutinya saran, sebaliknya. Aku tetap tinggal. Setelah memulihkan ketenanganku, aku menyadari bahwa alasan dan logikaku saat itu sungguh konyol sebagai petarung LV9, aku seharusnya bisa tetap di sini. Saya jarang bertemu iblis sayap LV11 di langit. Cukup bagi orang lain untuk menjadi petarung LV9 dan membunuh petarung kuat LV10 dengan lembing sebagai petarung LV9. Namun, itu masih jauh dari cukup bagi saya. Karena aku bukan lagi orang biasa atau sosok kecil. Saya sudah menjadi orang penting, yang pilihannya dapat memengaruhi banyak hal. Permasalahan dan kesulitan yang saya temui jauh lebih rumit dari apa yang dihadapi oleh angka-angka kecil. Ini mengharuskan saya untuk memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar. Akhirnya, Zhang Tai memahami hal ini.
Alhasil, ia meninjau kembali dirinya sendiri dan banyak peristiwa yang ia temui. Musuhmu mungkin memahami nilainya lebih baik daripada kamu memahami dirimu sendiri. Ketika Zhang Tai jatuh ke tangan klan Senel, maka bukanlah kastil besi hitam atau sutra alam liar besar yang selamat dari Zhang Tai pada saat kritis, sebaliknya, itu adalah obat serbaguna. Sebenarnya, sejak saya menemukan obat serbaguna dan menjadikannya bahan strategis di banyak negara, saya sudah bukan orang biasa atau tokoh kecil lagi. Untuk menangkapku, Asosiasi Mata Tiga menghabiskan hampir seluruh hubungan dan sumber daya yang mereka miliki. Perlakuan seperti itu tidak akan pernah bisa dinikmati oleh segelintir orang. Setelah mengalami begitu banyak siksaan dari klan Senel, Zhang Tai kembali mendapat kesempatan untuk mengidentifikasi dirinya dan dunia yang akan dia hadapi. Zhang Tai menyadari bahwa kesalahan terbesarnya adalah ketidakkonsistenan antara sudut pandangnya sebagai rakyat jelata dan pengaruhnya yang sebenarnya serta kesulitan yang akan ia hadapi. Dia tidak dapat mengetahui keuntungannya atau masalah paling mendesak dan krisis terbesar yang akan dia hadapi. Akibatnya, dia berulang kali jatuh ke dalam perangkap musuh dan hampir kehilangan nyawanya. Ketidakkonsistenan ini juga ibarat tali dan pengikat tak kasat mata yang memungkinkan manusia menjebaknya dan menentukan nasib serta arah hidupnya. Selama 1 bulan terakhir, tubuh Zhang Tai berangsur-angsur pulih sementara pikirannya semakin membaik. Jika seorang pria tidak mengalami frustrasi dan pukulan, dia tidak akan tumbuh dewasa. Melalui peninjauan dan introspeksi seperti itu, remaja berusia 15 tahun yang kurang percaya diri dari kota Black Hot itu digantikan oleh seorang pria yang benar-benar baru. Zhang Tai yang lebih percaya diri dan bijaksana yang memiliki pengakuan yang lebih jelas dan lebih dalam tentang dirinya sendiri. Karena kehormatan Selene Eagle dihadiahkan oleh orang lain, pada akhirnya kehormatan itu akan diambil. Pada saat kritis, hanya saya yang bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Sedangkan aku yang ikut dalam perang antara manusia dan iblis ini, hidup adalah hal yang paling berharga. Kekuatan bertarung adalah mitra saya yang paling dapat diandalkan sementara kebebasan adalah keuntungan terbesar saya. Dengan kebebasan, saya bisa menciptakan banyak kemungkinan. Mungkin, aku bukannya tak tertandingi, bahkan lemah di hadapan pembangkit tenaga listrik sesungguhnya, namun, saya mampu menciptakan banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan datang dari kastil besi hitam. Dari pohon kecil dan dari sutra alam liar besar dan diriku sendiri yang terus tumbuh dewasa. Awan warna-warni di langit kastil besi hitam bagaikan lampu warna-warni kecerdasan manusia sebelum bencana dalam legenda. Seiring berjalannya waktu, bagian dalam kastil besi hitam berangsur-angsur menjadi gelap sementara awan berwarna-warni tampak seperti bulan yang suram dan mulus. Zhang Tai menemukan semakin banyak api unggun yang menyala di kota. Tawanan manusia yang diteleportasi ke dalam olehnya mungkin sedang mengadakan upacara akbar karena mereka semua mengelilingi gedung tertinggi dan termegah di kota. Karena dia tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan, setelah menguap, Zhang Tai berbalik dengan lamban dan berjalan ke dalam rumah. Saat dia memikirkan makanan lezat Edward, mulut Zhang Tai dipenuhi air liur. Pada saat ini, di gedung paling megah dan tertinggi di kota. Setelah beberapa tetua bangsawan melepas lapisan kerudung yang membutuhkan waktu lebih dari setengah bulan bagi ratusan wanita untuk melambai dengan tangan gemetar. Memperlihatkan patung batu tinggi di atas altar abadi di depan mereka. Saat mereka melihat patung batu itu, mereka berlutut di alun-alun dan bangunan itu dengan saleh. Tuhan yang maha besar dan maha pemurah, terimalah kesalehan dan pengorbanan orang-orangmu yang rendah hati. Engkaulah yang membawa kami ke wilayah abadimu dari neraka, bersihkan tubuh dan jiwa kami. Kami ingin memberikan semua yang kami miliki untukmu. Beberapa penatua berlutut di depan orang banyak dan berdoa. Setelah itu, beberapa gadis dengan mahkota indah dan pakaian linen perlahan-lahan keluar dari samping dan menyajikan buah-buahan dan biji-bijian berkualitas tinggi ke atas altar dengan cara yang paling saleh. Yaitu di kaki patung batu tersebut. Jika Zhang Tai ada di sini, dia pasti terkejut melihat patung batu itu. Asalnya, patung batu tersebut diukir sesuai dengan penampilannya sendiri, yang terlihat hampir sama dengannya. Keseluruhan patung batu itu pastilah sebuah mahakarya suci yang tak ternilai harganya, yang akan dipuji oleh banyak patung jika patung itu dikeluarkan dari kastil besi hitam. Patung batu itu menopang sebuah pohon kecil yang kuat dengan satu tangan sambil memegang lembing di tangan lainnya. Dia berdiri di neraka yang penuh dengan nyala api sementara pintu busur suci dan cemerlang terbuka di kakinya. Orang-orang yang putus asa berbondong-bondong menuju pintu busur itu. Penampilan masing-masing sangat jelas. Patung batu itu mengenakan mahkota suci, di atasnya terdapat pola seperti matahari, bulan, bintang dan berbagai burung, serangga, dan binatang. Patung batu ini diukir oleh agan. Setelah makan malam, Zhang Tai merasakan tulang keringnya yang patah semakin mati rasa. Zhang Tai menjadi gelisah. Dia ingin menggaruknya, namun, dia tidak bisa. Jika perasaan ini bisa hilang setelah dia menebas tulang keringnya, maka Zhang Tai tidak keberatan untuk mencobanya.
Tuan Kastil, luka di tulang keringmu akan pulih dalam beberapa hari lagi. Karena hari sudah gelap, tubuh pemulihan awalmu akan mulai mengerahkan efeknya sepenuhnya karena lukamu pulih lebih cepat daripada di siang hari. Oleh karena itu, kamu merasakan perasaan seperti itu? Zhang Tai menandatangani tanpa daya, saya tahu. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa proses penyembuhan begitu menyiksa dengan efek pemulihan awal tubuh. Setelah pemukulan dan penyiksaan ini, ketika tubuhmu benar-benar sembuh, kamu dapat memakan beberapa buah berbadan besi yang dihasilkan dalam proses penyiksaan ini. Setelah itu, kamu akan tumbuh lebih kuat. Sulit bagimu untuk menderita luka yang begitu berat. Heller menghibur Zhang Tai. Semoga saja, orang-orang yang kamu bawa ke kastil besi hitam telah mendirikan sebuah kuil di kota. Mereka memuja patung batumu di sana. Mereka sudah menganggapmu sebagai dewa. Heller memberi pengarahan. Mereka membuat patungku. Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia merasa lega ketika bertanya kepada Heller, apakah ini akan mengurangi umur panjangku? Kurangi umur panjangmu? Heller memperhatikan Zhang Tai dengan tatapan ragu. Setelah itu, ia memahami bahwa Zhang Tai mengacu pada adat istiadat Tiongkok jika seorang pemuda yang masih hidup disembah oleh orang lain, terutama para senior. Pemuda tersebut mungkin akan mengurangi umur panjangnya. Heller kemudian tersenyum, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Oh, baiklah, setelah berkali-kali berpura-pura menjadi pendeta suci, maka Zhang Tai melambaikan tangannya dan tidak terlalu memikirkan hal itu, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama mereka tidak memberikan pengaruh buruk padaku. Heller juga menunduk dan tidak menyebutkannya lagi. Zhang Tai bahkan mengabaikan kejadian ini. Setelah pulih selama 3 hari lagi, meskipun luka di tulang kering Zhang Tai belum sepenuhnya sembuh, titik lonjakan terakhir di tulang punggungnya telah menembus ikatannya. Hasilnya, kekuatan bertarung Zhang Tai sebagai petarung LV9 pulih sepenuhnya. Dia bisa mengolah dan menyalakan titik-titik baru sekali lagi. Kali ini, aku tidak akan pernah meninggalkan kastil besi hitam sampai aku memakan semua buah tanpa bocor yang telah terkumpul selama 3-4 tahun dan meningkatkan kekuatan dan level bertarungku secara signifikan. Zhang Tai membuat tekadnya. Kastil besi hitam bab 616, budidaya di bawah pohon kecil. Dari pertarungan sengit antara Zhang Tai dan Apian di Kastil Apian hingga tidur nyenyak selama 3 tahun di Kastil Besi Hitam hingga saat ini. Pohon buah Manjusaka Karma tidak berhenti menghasilkan buah yang tidak bocor. Totalnya sudah 3 tahun 10 bulan. Dengan banyaknya buah yang tidak bocor, pohon kecil itu tampak berbuah. 1 buah yang tidak bocor per minggu, 52 buah setiap tahun, 156 buah dalam 3 tahun. Ditambah 42 buah matang dan 1 buah mentah dalam 10 bulan, total ada 199 buah tidak bocor di pohon kecil itu. Oleh karena itu, saat berdiri di depan pohon kecil itu, Zhang Tai merasakan panen yang melimpah dan menyenangkan. Tanggal berapa hari ini? Zhang Tai bertanya pada Heller di depan pohon kecil itu. Setelah memulihkan diri selama 1 bulan di Castle of Black Iron, Zhang Tai bahkan tidak mengetahui waktu saat ini. Sebelum secara resmi menyoroti titik puncak barunya setelah skorsing selama 4 tahun, Zhang Tai menganggap tanggal ini sangat mengesankan. Tanggal 21 November tahun ke-894 kalender besi hitam. Sambil berdiri di bawah pohon kecil, Heller mengamati Zhang Tai sambil menambahkan, Tuan Kastil, sebelum menyalakan titik-titik gelombang baru, sebaiknya kau pastikan urutan penerangannya. Titik lonjakan dari LV9 ke LV10. Karena ini adalah pengetahuan rahasia tingkat kaisar, jika Anda membuat kesalahan dalam langkah budidaya, Anda mungkin hanya menjadi seuntai asap sekaligus. Zhang Tai mengangguk. Saat dia mengingat urutan penerangan titik-titik lonjakan tersebut setiap hari akhir-akhir ini, dia sangat familiar dengan perintah tersebut. Namun, setelah mendengar saran Heller, dia menutup matanya dan mengingat perintah itu sekali lagi. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan apapun, Zhang Tai mengambil 1 buah yang tidak bocor dari pohon kecil dan duduk di bawah pohon kecil dengan kaki bersilang. Ketika dia mengambil buah matang yang tidak bocor itu sekali lagi, Zhang Tai menjadi sangat tenang di dalam. Setelah sedikit menutup matanya selama beberapa detik, dia memasukkan buah yang tidak bocor itu ke dalam mulutnya. Seperti sebelumnya, segera setelah dia menelan buah yang tidak bocor itu, dia merasakan energi besar dari buah itu berkumpul di antara dada dan perutnya dan berubah menjadi naga api yang energi. Di bawah manipulasi Zhang Tai, naga api itu tidak bergegas menuju titik gelombang tak kasat mata yang muncul di tubuh Zhang Tai. Sebaliknya, ia bergegas menuju titik puncak kuilnya dan menyerang batang bulu spiritual yang diinkarnasi oleh benih rune Raja Rock Sutra. Setelah itu, sebatang bulu spiritual mulai menyinari seluruh titik puncak kuil. Saat melihat pemandangan ini, titik puncak kuil berubah menjadi bengkel yang digunakan oleh pemurni. Seperti barang langka yang dimurnikan dengan api di bengkel, batang bulu spiritual terus-menerus menyerap energi naga api dari buah yang tidak bocor saat berubah warna. Seluruh prosesnya benar-benar misterius.
Tentu saja, proses mengembangkan pengetahuan rahasia tingkat kaisar mungkin berbeda dengan yang diterapkan oleh Zhang Tai ketika dia masih pemula. Tongkat bulu spiritual yang diinkarnasi oleh benih emas Raja Rock di titik lonjakan kuil menjadi pusat dari keseluruhan proses budidaya dan kunci untuk mengungkap rahasia titik lonjakan menurut sutra. Raja Rock, setelah seluruh energi naga api diserap oleh tongkat energi spiritual, kilau tongkat bulu spiritual berubah warna dari merah, oranye menjadi kuning. Zhang Tai membuka matanya dan melihat Heller berdiri di sisinya dan memperhatikannya dengan serius. Dalam proses kultivasi, ia akan lupa waktu. Di alam itu, meski dia merasa itu hanya sepersekian detik, sebenarnya mungkin sudah beberapa hari. Berapa lama yang sudah kuhabiskan? Zhang Tai bertanya pada Heller. 3 jam, jawab Heller. Zhang Tai mengangguk. Dia kemudian bangkit dari tanah dan memetik buah lain yang tidak bocor. Setelah duduk, dia memakannya. Setelah memakan buah kedua yang tidak bocor, batang bulu spiritual di titik lonjakan kuil mulai memancarkan kilau biru seperti titik lonjakan yang dipoles. Setelah 3 jam, Zhang Tai berdiri sekali lagi dan memetik buah ketiga yang tidak bocor. Dengan naga terbakar ketiga, kilau bulu spiritual berubah menjadi ungu. Ketika warnanya berubah menjadi sangat ungu, seluruh titik puncak kuil dan sebatang bulu spiritual itu sedikit terkejut ketika bola api emas berbentuk burung yang cemerlang terbang keluar dari sebatang bulu spiritual itu dan mulai mengelilingi sebatang bulu spiritual itu. Meski begitu, energi api ketiga belum sepenuhnya habis. Setelah bola api emas ini dihasilkan, batang warna bulu spiritual tersebut kembali ke tampilan aslinya sambil terus menyerap energi naga. Akhirnya, energi naga api ketiga habis dan batang bulu spiritual mulai memancarkan kilau oranye. Seluruh titik puncak kuil memulihkan ketenangannya sekali lagi, meninggalkan sebatang bulu spiritual yang memancarkan kilau oranye dan nyala api berbentuk burung emas berputar-putar di sekitarnya. Zhang Tai melihat ke dalam sebentar. Setelah mengingat urutan titik nyala penerangan menurut Raja Rock Sutra, Zhang Tai fokus pada nyala api berbentuk burung emas itu, yang kemudian terbang keluar dari titik lonjakan kuilnya dan menuju ke jantung Zhang Tai seperti burung sungguhan yang meninggalkan sarangnya. Dalam hati Zhang Tai, ada 7 titik lonjakan dan rune yang tidak terlihat di masing-masingnya. Pada saat ini, 7 titik lonjakan tak kasat mata itu seperti 7 bayangan yang tersusun dari kaca virtual. Setelah mengunci 1 titik lonjakan, burung emas itu langsung terjun ke dalamnya. Tak lama setelah itu, penghalang tak kasat mata dari titik melonjak di hatinya itu hancur berkeping-keping sekaligus. Ketika jantungnya sedikit bergetar, Zhang Tai merasa belenggunya terpatahkan saat seutas energi mengalir keluar dari hatinya. Semua sel di tubuhnya bersorak. Setelah menyentuh rune gelap di titik lonjakan tak kasat mata, api berbentuk burung emas langsung menyatu ke dalamnya. Segera setelah itu, rune itu bersinar seperti panci api yang menyala saat memancarkan cahaya keemasan. Hasilnya, seluruh titik lonjakan menjadi cerah. Setelah itu, dengan suara boom, titik lonjakan itu menyala seluruhnya dan mulai memancarkan kilau keemasan seperti obor yang menyala. Sejak saat itu, titik lonjakan tak terlihat pertama dari 34 titik lonjakan di tulang belakang menyala saat Zhang Tai melangkah ke jalan kemajuan Raja Rock Sutra. Di bawah pohon kecil, Zhang Tai membuka matanya. Ini hanyalah awal yang baru. Dia tidak puas dengan hal itu. Setelah bangkit dari tanah sekali lagi, dia memetik buah lain yang tidak bocor dan memakannya. 3 jam kemudian, dia makan buah yang tidak bocor lagi. Setelah memakan 2 buah lagi yang tidak bocor, sebatang bulu spiritual menghasilkan bola api emas lainnya. Sementara itu, batang bulu spiritual berubah menjadi merah. Pada saat ini, api berbentuk burung emas lainnya terbang keluar dari kuil sekali lagi. Kali ini, hal itu tidak mengarah ke hati Zhang Tai, sebaliknya. Ia mengunci titik gelombang tak terlihat yang terwujud di laut Qi di perut bagian bawah dan menyalakannya seperti yang menyalakan yang ada di jantung. Setelah titik lonjakan kedua yang tak terlihat menyala, Zhang Tai membuka matanya. Dia memulai kultivasinya di pagi hari, namun, sekarang sudah larut malam di kastil besi hitam. Heller masih berdiri di sisinya. Zhang Tai bangkit dari tanah dan hendak memetik buah ke-6 yang tidak bocor, namun, Heller membujuk. Castle Lord, kamu sudah menyalakan 2 titik lonjakan dalam 16 jam terakhir. Kamu perlu beradaptasi dengan perubahan kekuatan fisikmu dan menyuplai energi dalam jumlah besar. Pada saat ini, kamu perlu beristirahat dan membiarkan energimu mengalir. Tubuh memiliki efek buffering. Segera setelah saran Heller, perut Zhang Tai mulai keroncongan. Setelah melirik buah-buahan yang tidak bocor di pohon, Zhang Tai tersenyum. Dia kemudian turun dari platform tinggi tempat pohon kecil itu ditanam sambil melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan makan sesuatu dan pergi tidur. Aku akan kembali besok, itu benar. Jika kamu ingin menjadi orang yang benar-benar berkuasa, kamu perlu mengendalikan keinginanmu. Tidak ada sesuatu pun yang kuat dan berharga yang dapat diperoleh dengan mudah. Kata Heller sambil berpikir. Setelah makan malam, Zhang Tai berjalan-jalan di puncak gunung.
Setelah itu, dia meminum 2 botol obat serbaguna dan pergi tidur. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia membersihkan dirinya sesantai biasanya. Setelah itu, dia sarapan dan berjalan-jalan. Ketika dia merasa lebih baik secara rohani dan jasmani, dia duduk di bawah pohon kecil dan mulai memakan buah-buahan yang tidak bocor. Zhang Tai akan bercocok tanam 16 jam sehari di bawah pohon kecil. Selain menyalakan 2 titik api yang tidak terlihat dalam sehari, ia juga beristirahat. Tidur dan mensuplai energi agar tubuhnya dapat beradaptasi dengan perubahan yang ditimbulkan oleh titik api yang terbakar. Meski terasa terbatas waktu, namun semuanya berjalan teratur. Selama proses ini, Zhang Tai benar-benar memahami mengapa itu disebut keterampilan sapi kuat, sebuah versi tidak lengkap dari Sutra Raja Roh. Setelah menyalakan 5 titik gelombang yang tak terlihat, kekuatan mengerikan yang sekuat sapi ganas terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya seperti banjir, yang sangat mengejutkan Zhang Tai. Pada hari keempat, setelah menyalakan titik lonjakan ke-8 yang tak kasat mata, ia merasakan kekuatan ki, kekuatan darah, kekuatan tulang, kekuatan sumsum, kekuatan saluran, kekuatan pembuluh darah, dan kekuatan dewa, kembali dan menjadi lebih kuat. Pengetahuan rahasia tingkat kaisar menunjukkan kekuatannya yang menakutkan sekali lagi. Kastil Besi Hitam bab 617, kekuatan pejuang yang kuat. Saat berkultivasi dengan teliti, Zhang Tai merasakan waktu berlalu dengan cepat. Dia bahkan tidak menyadari bahwa patah kakinya sudah sembuh. Dia perlu menyalakan 21 titik lonjakan tak terlihat untuk berpromosi ke LV10 dari LV9. 21 titik lonjakan tak terlihat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kadang-kadang, bahkan Zhang Tai merasa bahwa dia tidak sedang berkultivasi, melainkan memecahkan kode brankas yang sangat canggih dengan metode khusus. Jenazahnya adalah brankas dengan kode 987 digit. 34 digit depan mudah diterjemahkan. Namun, kode 953 digit kemudian menjadi rumit dan sulit untuk dipecahkan. Pada awalnya, Zhang Tai berpikir bahwa harus ada beberapa aturan untuk menerangi titik-titik lonjakan yang tidak terlihat. Belakangan, dia tahu bahwa tidak ada aturan sama sekali. Mungkin, demi keselamatan tubuh manusia, setiap titik lonjakan membawa arti dan efek yang tidak biasa. Ada bagian khusus yang tersembunyi di balik setiap titik lonjakan. Ketika semua bagian khusus tersebut terintegrasi satu sama lain, mereka akan membentuk tubuh manusia, mesin paling presisi di dunia, yang tidak dapat berjalan jika tidak ada satupun bagiannya. Tampaknya fungsi pengetahuan rahasia adalah untuk memberitahu orang-orang cara merakit mesin paling presisi ini dengan metode dan urutan tertentu. Setelah memasukkan energi ke dalam mesin, orang-orang akan menyalakannya sekali lagi. Zhang Tai berpikir. Zhang Tai menyalakan titik lonjakan tak terlihatnya yang ke-9 pada tulang di bawah kuku jari kaki kirinya yang pertama. Titik gelombang tak kasat mata ke-10 yang menyala berada pada sepotong kecil tulang segitiga di dalam telinga kanannya. Dia menyalakan titik lonjakan ke-11 yang tak terlihat di hatinya. Kemudian satu di tenggorokannya, satu lagi di tengkoraknya, beberapa di dekat laut kinya, satu lagi di tulang di bawah kuku jari kaki kanannya yang pertama, satu lagi di otot perut bagian bawah. Satu lagi di telapak kaki kirinya, dan satu lagi di potongan tulang segitiga di dalam kaki kanannya. Telinga. Titik-titik lonjakan yang tidak terlihat ini tidak menyala menurut urutan tertentu. Namun, setelah menyalakan setiap titik lonjakan yang tidak terlihat, Zhang Tai merasa bahwa dia melakukannya secara alami atau titik lonjakan yang tidak terlihat tersebut memang menyala menurut aturan tertentu atau pada ritme tertentu. Namun demikian, aturan dan ritmenya berada di luar jangkauan imajinasi orang-orang di zaman ini. Oleh karena itu, terlihat kacau. Zhang Tai bertanya kepada Heller tentang akibat dari kesalahannya. Heller memberitahunya bahwa dia bisa mencoba situasi kemunculan kembali masalah setelah menerangi semua titik lonjakan yang tidak terlihat menurut versi Raja Rock Sutra yang tidak lengkap. Jika dia mencoba di dunia nyata, satu-satunya hasil adalah game over sekaligus. Efek dari buah yang tidak bocor tetap tidak berubah. Tepatnya, dia harus mengkonsumsi 7 buah yang tidak bocor untuk menyalakan setiap 3 titik lonjakan yang tidak terlihat. Dia perlu mengonsumsi 49 buah tanpa bocor untuk berpromosi ke LV10 dari LV9. Pada tanggal 1 Desember setelah duduk selama 11 hari berturut-turut di bawah pohon kecil, Zhang Tai memakan buah ke-48 dan ke-49 yang tidak bocor. Ketika sekitar jam 12 siang, totem laba-laba hitam LV6, totem kelabang besar LV7, totem ular raja LV8, dan totem kalajengking berdarah LV9 muncul di belakangnya pada saat yang sama, yang membentuk keajaiban di langit. Zhang Tai tidak tahu bahwa saat totem pertempuran Qi muncul di belakangnya, Heller sudah melambaikan tangannya ketika awan warna-warni mulai menutupi seluruh puncak dan puluhan kilometer persegi tanah di bawah puncak. Akibatnya, orang-orang di kota tersebut tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini, mereka juga tidak tahu kalau dewa yang mereka sembah sedang naik pangkat ke tingkat 10. Saat melihat 4 totem pertempuran Qi di belakang Zhang Tai, Edward,
Agan dan Aziz langsung berlari ke sini. Berdiri di luar jangkauan pohon kecil bersama Heller, mereka menyaksikan Zhang Tai dengan tampilan yang menakjubkan dan kagum. Heller, apa yang terjadi pada tuan kita? Tanya Aziz. Aziz, Edward dan Agan adalah ahli di bidangnya masing-masing. Namun, mereka memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang hal-hal lain. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mempelajarinya nanti. Castle Lord telah resmi memasuki LV10. Ini adalah simbol promosi ke LV10, pencernaan totem, jawab Heller dengan tampilan yang memuaskan. Segera setelah Heller menyelesaikan kata-katanya, 4 totem di belakang Zhang Tai mulai berubah. Totem kelabang besar itu bergerak seperti aslinya saat menelan laba-laba hitam neraka. Setelah itu, Raja Ular menelan kelabang besar itu. Tak lama setelah itu, Raja Ular dimakan oleh kalajengking berdarah, yang tumbuh lebih besar setidaknya 1 kali. Namun, pemenang akhir tidak berumur panjang. Hujan itu segera berubah menjadi hujan cahaya keemasan dan mengalir ke tubuh Zhang Tai dari atas kepalanya. Zhang Tai membuka matanya dan berdiri. Matanya penuh dengan cahaya yang tajam saat tulangnya mulai retak seperti kacang goreng selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu, Zhang Tai dengan cepat tumbuh lebih tinggi 3 cm di hadapan Heller, Aziz, Agan, dan Edward. Zhang Tai akhirnya mengerti bagaimana rasanya membuka laut Qi-nya. Setelah menyalakan 46 titik gelombang yang tak terlihat, Zhang Tai merasakan ada ruang terbuka di sana, yang menutupi titik gelombang kuil. Akibatnya, Qi pertempuran darah besi yang berenang di sekujur tubuhnya segera kembali ke ruang laut Qi dan berkumpul di sana seolah menemukan rumahnya. Selain itu, Qi pertarungan darah besi yang berkumpul di laut Qi sepertinya terkompresi. Kepadatannya lebih tinggi dan energinya lebih besar. Selain itu, menjadi lebih fleksibel. Pada saat ini, Qi pertarungan darah besi di sekujur tubuhnya menyatu menjadi satu kesatuan. Dengan energi yang melonjak dan pertempuran Qi yang meningkat di laut Qi, Zhang Tai menjadi bersemangat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bagaimana rasanya menjadi petarung kuat tingkat 10. Sungguh kekuatan yang luar biasa, dan luar biasa. Zhang Tai tidak sabar untuk mengaum. Tak lama setelah itu, dia muncul dari tanah di bawah pohon kecil. Karena sepasang kakinya yang kuat, dia bisa melompat setinggi 10 meter di langit. Ketika dia masih di langit, dia meninju pohon payung setebal 1,7 meter yang berjarak lebih dari 20 meter. Zhang Tai merasa ingin menembakkan bola meriam dan tinju merah yang ditutupi dengan kilau pertempuran Qi merah terbang secepat sambaran petir. Dalam sepersekian detik, tinjunya mengenai pohon payung itu. Dengan ledakan, debu kayu berterbangan ke segala arah dari batang yang keras, menyebabkan lubang sebesar kepalan tangan pada batangnya. Sebelum mendarat di tanah, Zhang Tai telah meluncurkan serangan putaran kedua dengan kakinya. Sementara kilau Qi pertempuran berbentuk kapak terbang keluar dari kakinya dan menghantam tanah seperti kapak besar. Akibatnya, sebuah palung dengan panjang sekitar 1 meter dan kedalaman setengah meter tertinggal di tanah pada jarak lebih dari 10 meter. Setelah itu, Zhang Tai mendarat di tanah sambil tertawa. Setelah berhari-hari berkultivasi, dia akhirnya merasa percaya diri sekali lagi. Selamat, Tuan Kastil. Kamu telah dipromosikan ke tingkat 10 dan melangkah ke jalan untuk menjadi orang yang kuat. Heller berjalan menuju Zhang Tai dan menyarankan, Tuan Kastil. Apakah Anda ingin mencoba lembing? Ya, saat Zhang Tai menjawab, Agan, Aziz, dan Edward membawa beberapa lembing berat ke sini dengan gembira dengan tampilan yang menyanjung. Zhang Tai mengambil lembing yang berat dan menimbangnya dengan tangannya. Dia merasa itu seringan sebatang jerami. Zhang Tai tahu bahwa itu bukan karena lembingnya menjadi lebih ringan, tapi karena dia menjadi lebih kuat. Saat Edward dan Aziz mengambil target dan melarikan diri, mereka dihentikan oleh Zhang Tai. Tidak perlu, ada banyak sekali pohon di sini. Aku bisa menembaknya. Segera setelah mengatakan ini, Zhang Tai melemparkan lembingnya ke arah salah satu pohon sakbak yang berjarak lebih dari 400 meter di kaki gunung. Kali ini, dentuman sonik menjadi lebih ringan. Sebaliknya, ketika kulit pohon sakbak dihantam, ledakan guntur terdengar dari jauh. Sementara itu, seluruh kulit kayu sakbak hancur berkeping-keping, meninggalkan lubang besar di tanah. Zhang Tai sangat puas dengan serangan ini. Setidaknya 2 kali lebih efektif dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatan sebesar itu, Zhang Tai tahu bahwa iblis sayap LV11 tidak akan menjadi ancaman lagi baginya. Melalui kemajuan ini, Zhang Tai tahu bahwa kekuatan bertarungnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Pola pertarungannya telah banyak berubah karena dia bisa mewujudkan serangan Battle Qi tanpa harus menyentuh lawan sekarang. Setelah berpromosi ke LV10, ia menjadi memenuhi syarat untuk mengembangkan beberapa keterampilan pertempuran senior dan seni bela diri. Gerbang yang benar-benar baru dibukakan baginya sejak saat itu. Heller benar, ini adalah awal untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang sesungguhnya. Setelah melakukan pemanasan, Zhang Tai memperhatikan bahwa seluruh gunung tertutup oleh awan berwarna-warni. Halo, apa yang terjadi? Tuan Kastil, ketika kamu naik ke tingkat 10,
ada sebuah fenomena yang tidak normal. Karena itu sangat menarik perhatian. Jika para penduduk di kota itu melihat fenomena seperti itu yang akan muncul ketika seorang rakyat jelata naik ke tingkat 10 di Gunung Dewa, mereka mungkin akan menggoyahkan keyakinannya. Oleh karena itu, aku menutupi tempat itu dengan awan berwarna-warni. Heller menjelaskan, Zhang Tai tidak setuju dengan tindakan Heller karena dia merasa Heller terlalu memedulikan keyakinan mereka. Namun, karena Heller selalu teliti dan melakukan ini demi dirinya, Zhang Tai tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Jika Zhang Tai adalah orang biasa, dia pasti sangat puas. Namun, setelah merasa senang, Zhang Tai melirik ke arah pohon kecil itu sekali lagi. Buah berbadan besi yang diperolehnya melalui penyiksaan masih tergantung di sana. Selain itu, ada lebih dari 150 buah yang tidak bocor. Dibandingkan menggantungnya di sana, lebih baik aku mengubah semua buah itu menjadi kekuatan tempurku. Kastil besi hitam bab 618 menjadi tak berani dan progresif. Meski telah berpromosi ke LV10, Zhang Tai tidak puas dengan pencapaiannya saat ini, sebaliknya, dia terus meningkatkan kekuatan bertarungnya. Menurut saran Heller, setelah berpromosi ke LV10, dia sebaiknya memakan semua buah berbadan besi untuk meningkatkan kemampuan tahan serangannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sebelumnya, dia membutuhkan setidaknya 7 hari pemogokan di Crystal Battle Fortress untuk mendapatkan buah berbadan besi. Namun, setelah jatuh ke tangan klan Senel, hanya butuh beberapa hari baginya untuk membentuk 5 buah berbadan besi. Dengan kecepatan yang begitu cepat, bisa dibayangkan betapa kejamnya penyiksaan yang dialaminya. Ambil contoh kaki Zhang Tai. Kakinya dipatahkan seluruhnya satu demi satu dengan menggunakan alat penyiksaan. Rasa sakit yang tajam ini tak tertahankan seperti di neraka. Selain garis-garis pada kulitnya yang melepuh di sekujur tubuhnya, ada jenis penyiksaan kejam lainnya, yang masing-masing dapat menjatuhkan rakyat jelata. Dengan penyiksaan kejam itu, sepotong besi pun akan tercium, namun, Zhang Tai selamat. Tentu saja, dia memperoleh buahnya setelah mengalami rasa sakit yang seperti neraka. Zhang Tai merasa bahwa dia harus menghargai pohon kecil itu. Pohon kecil itu memberinya mercusuar harapan terakhir dalam segala penderitaan. Karena pohon kecil itu, dia kabur keluar sel itu. Zhang Tai membutuhkan waktu 2 hari untuk mencerna 5 buah berbadan besi. Sama seperti perubahan kualitatif yang terjadi ketika dia menyalakan cukup banyak titik lonjakan yang tidak terlihat. Setelah mencerna 5 buah berbadan besi lagi, Zhang Tai merasakan kemampuan tahan serangannya telah mengalami perubahan kualitatif. Dalam kata-kata Zhang Tai, dia akhirnya memahami istilah manusia besi. Istilah manusia besi dapat didefinisikan dengan baik berdasarkan data berikut melalui tes yang dilakukan Heller untuknya setelah dia mencerna 5 buah berbadan besi. Heller berkata bahwa Zhang Tai akhirnya mencapai pencapaian kecil setelah memakan begitu banyak buah berbadan besi selama bertahun-tahun. Lebih dari 95% bagian tubuh Zhang Tai telah kebal terhadap kekuatan barbar murni dan serangan benda tumpul dengan berat di bawah 900 kg, kecuali mata, hidung, telinga, dan ingwennya. Artinya, kekuatan apapun di bawah 900 kg tidak akan lagi membahayakan Zhang Tai. Mata, hidung, telinga dan ingwen yang sangat rapuh bagi rakyat jelata, Zhang Tai masih bisa menahan kekuatan barbar murni 10 kali lebih besar dan menyerang dari benda tumpul. Selain kebal sepenuhnya terhadap benda tumpul dan kekuatan biadab di bawah 900 kg, tubuhnya juga dapat menanggung lebih banyak kerusakan fisik yang disebabkan oleh benda tumpul lainnya. Suhu tinggi atau nyala api, atau serangan ki pertempuran. Heller memberitahu Zhang Tai tentang kemampuannya yang tahan terhadap serangan terhadap bahaya tersebut dengan jelas. Sederhananya, jika Anda telanjang sekarang, Anda tidak akan tersiram air panas 100 derajat Celcius lagi. Jika rata-rata anak berusia 6 tahun menikam Anda dengan pisau atau pedang biasa, dia tidak akan membuat Anda berdarah. Kemampuan tahan racun Anda telah meningkat. Meningkat sebesar 4%, kemampuan tahan serangan spiritualmu telah meningkat sebesar 5%, semua pertempuran ki yang menyerangmu akan melemah sebesar 3% sampai 12% atau lebih. Efek serangan ki pertempuran pada dirimu akan ditentukan secara spesifik oleh level dan fitur ki pertempuran tersebut. Jika seseorang yang mengembangkan ki pertempuran darah besi menyerangmu, kamu hanya akan kebal terhadap 4% dari total efeknya. Jika ki pertempuran itu adalah ki pertempuran gelombang kemarahan, ki pertempuran sapi yang kuat, ki pertempuran api yang menyala-nyala, atau ki pertempuran bulan sabit, Anda mungkin kebal terhadap di atas 9% dari efek penuhnya. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui, buah bertubuh besi memberi kamu kemampuan fisik alami, yang tidak dapat diperoleh dengan pengetahuan rahasia dan keterampilan bertarung apapun. Jika kamu dapat mempelajari beberapa pengetahuan rahasia pertahanan dan keterampilan bertarung di masa depan, kamu bisa memiliki bonus efek pertahanan berdasarkan keterampilan bertarung dan pengetahuan rahasia itu. Zhang Tai tahu bahwa meskipun kemampuan tahan bahayanya tidak bisa menandingi kemampuan mesum itu untuk keluar dari magma dengan aman dan terdengar seperti Zhao Yuan, tuannya. Setidaknya itu adalah kelas atas di level yang sama.
Oleh karena itu, Zhang Tai merasa abadi dan bangga di hadapan banyak petarung level rendah. Melalui kata-kata Heller, Zhang Tai langsung memahami banyak hal. Ia menyadari mengapa Heller selalu membujuknya untuk tidak meremehkan efek buah berbadan besi. Buah berbadan besi pasti dapat meningkatkan kualitas fisik dan kemampuan bertahannya dalam semua aspek, termasuk ketahanan terhadap bahaya dan pertahanan terhadap aksi dan benda tajam. Ketahanan terhadap bahaya fisik dan pertahanan terhadap api dan suhu tinggi, ketahanan terhadap serangan dan pertahanan terhadap kekuatan spiritual. Racun dan pertempuran Qi. Tubuh adalah dasar dari segalanya. Hanya dengan tubuh yang kuat seseorang dapat bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Tubuh yang kuat dan kokoh dapat memberikan keyakinan yang besar dan kokoh serta mampu menghadapi dilema dan tantangan dengan lebih tenang. Tuan Kastil, jika kamu tidak tertidur selama 3 tahun karena apian, kamu seharusnya sudah mencapai efek ini ketika kamu dipromosikan ke LV9. Jika kamu memiliki tubuh yang kuat di LV9, kamu akan memiliki lebih sedikit bahaya ketika menghadapi mereka. Kesulitan dan musuh, Heller memberitahu Zhang Tai dengan penuh semangat. Zhang Tai mengangguk dengan paksa. Dia memang telah melewatkan banyak hal selama 3 tahun ini. Syukurlah, dia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Setidaknya, buah yang tidak bocor itu tetap bergelantungan di pohon kecil. Dia bisa mengikuti jadwalnya. Pada hari ketiga sejak dia mencerna buah-buahan berbadan besi tersebut, Zhang Tai terus duduk di bawah pohon kecil dan memakan buah-buahan yang tidak bocor. Dunia setelah LV10 berbeda dari sebelum LV10 dalam banyak aspek. Menjadi petarung LV6 adalah titik balik utama dalam perjalanan budidaya, sementara menjadi petarung kuat LV10 adalah titik balik lainnya. Pemandangan sebelum dan sesudah dua daerah aliran sungai itu sangat berbeda. Sebelum LV6, para penggarap tidak bisa menggunakan Qi pertempuran atau mengumpulkan api jiwa binatang ajaib untuk menghasilkan totem pertempuran Qi. Sebelum LV10, para kultivator tidak bisa melancarkan serangan pertempuran Qi jarak jauh. Dari LV6 hingga LV9, totem battle Qi di setiap level telah diperbaiki. Tanpa berintegrasi dengan tingkat api jiwa yang sama, para kultivator tidak dapat melakukan kultivasi dan kemajuan lebih lanjut. Setelah LV10, segalanya berubah drastis. Penggarap bisa meluncurkan serangan pertempuran Qi jarak jauh. Pengaruh api jiwa pada para penggarap mengalami dua perubahan besar. Pertama, api jiwa binatang ajaib yang dapat diintegrasikan oleh petarung kuat LV10 mulai menjadi langka. Mereka tidak bisa dengan mudah dimiliki oleh orang lain, sebaliknya, mereka menjadi langka bagi para petani. Kedua, para kultivator tidak harus berintegrasi dengan api jiwa untuk dapat berpromosi. Perubahan pertama dapat dipahami dengan mudah. Karena binatang ajaib di atas LV10 jarang bisa didapatkan, tentu saja api jiwa mereka menjadi langka. Hanya beberapa binatang ajaib di atas LV10 yang berada di atas tanah. Sebagian besar binatang ajaib di atas level ini akan bersembunyi di dunia bawah tanah yang lebih dalam atau tempat yang penuh petualangan dan tidak berpenghuni. Tanpa usaha keras dan harga yang mahal, rakyat jelata hampir tidak bisa melihat binatang ajaib di atas LV10, apalagi api jiwa mereka. Sedangkan pada perubahan kedua, ketika seseorang mencapai tingkat 10, potensi harta karun fisiknya akan semakin termanfaatkan. Sebagai makhluk hidup yang paling spiritual, setelah berpromosi ke LV10, orang bisa mandiri dan tidak membutuhkan api jiwa untuk mempromosikan dirinya lagi. Tentu saja, itu tidak berarti api jiwa menjadi tidak berguna setelah LV10. Sebaliknya, setelah LV10, api jiwa menjadi lebih efektif dan lebih berharga bagi para penggarap dibandingkan dengan sebelum LV10. Karena api jiwa dapat merangsang Qi pertempuran seseorang untuk bermutasi dan menambahkan beberapa atribut tambahan atau kemampuan hebat tertentu kepada penggarap. Efek ini cukup membuat orang gila. Karena dua alasan di atas, totem battle Qi dan kemampuan pembangkit tenaga listrik mulai berubah drastis setelah LV10. Banyak orang tidak dapat berintegrasi dengan api jiwa setelah LV10. Oleh karena itu, totem pertempuran Qi mereka menjadi totem papan tulis yang populer. Tidak ada binatang ajaib yang kuat di totem papan tulis, sebaliknya, hanya ada titik terang yang mewakili titik-titik gelombang yang telah menyala di tubuh seseorang. Karena titik terang tersebut, whiteboard totem juga disebut starry totem. Sebaliknya, pembangkit tenaga listrik setelah LV10 yang telah terintegrasi dengan api jiwa akan memiliki titik berbintang dan gambar binatang ajaib yang kuat. Selain lebih megah, kombinasi gambar binatang ajaib dan totem berbintang juga mewakili kekuatan bertarung yang lebih besar dari sang kultivator. Oleh karena itu, kekuatan dan fitur Qi pertempuran akan sangat berbeda dari yang tidak terintegrasi dengan api jiwa. Sebelum LV10, setiap level dari LV6 LV9 dapat berintegrasi dengan Soul Flame satu kali. Selain itu, tingkat nyala jiwa harus konsisten dengan tingkat penggarapnya. Sedangkan setelah LV10, sebelum seseorang menjadi ksatria, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk berintegrasi dengan api jiwa, yang tidak harus sesuai dengan level api jiwa.
Jika petarung kuat LV10 mampu dan berbakat, dia bisa berintegrasi dengan api jiwa binatang ajaib LV16 yang kuat sehingga bisa mengubah kekuatan ki pertempurannya secara signifikan. Pada saat ini, totem pertempuran ki milik Zhang Tai adalah totem papan tulis. Dalam totem ki pertempurannya, terdapat 55 titik terang pada panji darah besi yang bergulir, yang mewakili jumlah titik lonjakan yang dia nyalakan di tubuhnya setelah berpromosi menjadi petarung yang kuat. Pada saat ini, Zhang Tai tidak memiliki api jiwa binatang ajaib yang sangat kuat untuk diintegrasikan. Dia juga tidak mengkhawatirkan hal itu. Ini adalah peristiwa besar bagi setiap penggarap untuk berintegrasi dengan api jiwa binatang ajaib setelah LV10. Mereka harus memperlakukannya dengan cermat. Selain keberuntungan dan kemampuan, para kultivator perlu mempertimbangkan banyak aspek. Tanpa nyala api jiwa yang tepat, para penggarap akan mempertahankan totem papan tulis mereka bahkan di LV16. Zhang Tai melanjutkan kultivasinya. Sebagai versi Raja Rock Sutra yang tidak lengkap, Sutra Sapi Kuat hanya bisa membuat para penggarapnya menjadi petarung bintang 3 paling banyak. Zhang Tai perlu menyalakan 34 titik lonjakan tak kasat mata dari LV10 hingga LV11, yang sama sulitnya dengan menyalakan jumlah titik lonjakan dari LV1 hingga LV9. Zhang Tai hanya perlu menyalakan 13 titik lonjakan lainnya secara teratur agar dapat dipromosikan ke petarung kuat bintang 3. Hanya setelah 7 hari, ketika Zhang Tai menyalakan 13 titik lonjakan tak terlihat lainnya, keterampilan sapi kuat tidak berfungsi lagi untuknya. Itu adalah momen kultivasi terberat. Pada sore hari tanggal 9 Desember setelah menyalakan titik api terakhir pada keterampilan sapi kuat dan menghasilkan bola api emas lagi dari batang bulu spiritual di kuil, Zhang Tai meninggalkan pohon kecil itu. Setelah itu, dia makan, istirahat, lalu berjalan, kemudian dia berdiri di puncak gunung dan mengamati orang-orang yang tinggal di kota. Hingga Zhang Tai merasa tubuhnya telah pulih ke kondisi optimal secara fisik dan spiritual, barulah dia kembali ke pohon kecil dan duduk. Mengetahui bahwa proses kultivasi selanjutnya akan sangat sulit dan membuat frustrasi, Heller memperingatkan Zhang Tai, Tuan Kastil. Sebaiknya Anda memilih situasi kemunculan kembali masalah yang mengonsumsi energi spiritual paling sedikit. Dengan cara ini, Anda dapat melakukan upaya dengan terus-menerus mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah dengan energi spiritual Anda. Menurut perkiraan saya yang paling optimis, jika Anda ingin menemukan titik terang tak terlihat yang akurat berikutnya, Anda harus mati setidaknya 450 kali dalam situasi kemunculan kembali masalah. Baiklah, setelah mengatakan itu, Zhang Tai menutup matanya. Setelah mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah, dia memasukinya dalam sepersekian detik. Ombak laut, angin menyegarkan, pasir pantai, dan sinar matahari. Zhang Tai memperhatikan tempat dia mengumpulkan biji besi laut biru di sebelah barat Pulau Naga tersembunyi dan memperlihatkan senyuman. Berdiri di pantai, dia melihat seekor ular laut kecil di laut, yang sedang memutar tubuhnya dan menunggu untuk menggigit Zhang Tai dengan keras. Zhang Tai tidak peduli dengan ular laut kecil itu, sebaliknya, dia menemukan batu bersih yang lebih tinggi di pantai dan duduk di atasnya dengan kaki bersilang. Dia mulai memvisualisasikan titik puncak kuilnya. Bola api emas yang bisa menerangi titik lonjakan tak terlihat berikutnya masih berada di titik lonjakan kuil. Namun, ada 919 titik gelombang tak terlihat yang menyala di tubuhnya. Yang mana duluan? Zhang Tai melirik semuanya sebelum mengungkapkan senyuman pahit. Terserah, apapun yang saya pilih, akurasinya kurang dari 1/900. Tidak perlu ragu sama sekali. Berpikir seperti ini, Zhang Tai membiarkan bola api emas itu terbang ke titik gelombang tak terlihat di atas kepalanya. Dia bersiap untuk mencoba dari atas demi kenangan. Bola api emas menyatu dengan titik lonjakan tertinggi. Detik berikutnya, dia mendengar suara pecahan kaca. Setelah membuka matanya, dia mendapati dirinya telah keluar dari situasi kemunculan kembali masalah dan kembali ke pohon kecil. Zhang Tai menjadi sedikit terkejut. Ada apa? Cepat sekali. Anda gagal pertama kali, tuanku. Anda telah dihancurkan dan mati 1 kali dalam situasi kemunculan kembali masalah. Oleh karena itu, Anda keluar dari sana. Heller menjawab dengan tenang. Aku hancur begitu cepat, tapi aku tidak merasakan sakit sama sekali. Perlu waktu bagi neuron manusia untuk merasakan sakit. Perasaan sakit itu ditransmisikan ke wilayah tertentu di otak manusia dalam bentuk sinyal elektronik. Ketika kecepatan penghancuran diri lebih cepat dari kecepatan transmisi sinyal elektronik itu, semuanya akan berakhir sebelum kamu merasakan sakit. Castle Lord, apakah kamu ingin melihat apa yang terjadi pada saat itu? Ya, Heller melambaikan tangannya saat pemandangan holografik muncul di depan Zhang Tai. Setelah berdiri di atas pohon beach sebentar, Zhang Tai duduk di atas sebongkah batu yang bersih. Setelah beberapa detik, dengan suara bang, tubuhnya langsung meledak menjadi kabut berdarah, tidak menyisakan apapun. Saat melihat kejadian tersebut, Zhang Tai merasa kedinginan dan ia gemetar sekali. Ini adalah hasil dari menyalakan titik api yang salah?
Jika aku melakukan ini di dunia nyata, apakah aku akan mendapatkan hasil yang sama? Ya, begitu kamu melakukan kesalahan dalam kultivasi. Kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk merasakan sakitnya dihancurkan oleh pengetahuan rahasia tingkat kaisar. Setelah memilih target yang salah, itu berarti kamu telah menekan aganti bom. Akibatnya, 987 titik lonjakan akan meledak dalam sepersekian detik seperti 987 bom alkemis mini. Mereka akan menyisakan waktu bagi Anda untuk melakukan respons fisik dan merasakan sakit. Manfaatnya adalah Anda menang, tidak ada pengalaman dalam luka atau rasa sakit secara fisik atau spiritual dalam situasi kemunculan kembali masalah. Selama Anda memiliki energi spiritual yang cukup, Anda dapat terus mencobanya. Heller menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai tersenyum, memang sulit untuk memulihkan pengetahuan rahasia tingkat kaisar secara lengkap. Namun, sekarang setelah aku memilihnya, aku akan melanjutkan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhang Tai duduk bersila sekali lagi. Dia menutup matanya dan mengaktifkan situasi kemunculan kembali masalah yang sama sekali lagi. Setelah beberapa detik, Zhang Tai membuka matanya sekali lagi. Dia gagal lagi. 13 jam kemudian, setelah diledakkan sebanyak 796 kali, dia akhirnya menyalakan titik lonjakan akurat yang tidak terlihat di otot betis di bawah lututnya. Kali ini, dia tidak meledak. Sebaliknya, titik nyala baru menjadi konsisten dengan titik nyala menyala lainnya, membawa energi yang sepenuhnya baru ke Zhang Tai. Itu dia. Zhang Tai mengungkapkan senyuman setelah membuka matanya. Setengah jam kemudian, titik lonjakan itu menyala di dunia nyata. Ini merupakan kemajuan dalam sejarah manusia sejak bencana. Pengetahuan rahasia tingkat kaisar lainnya mulai memulihkan kecemerlangan aslinya. Heller, yang berdiri di sisi Zhang Tai, menyimpulkan dengan ekspresi serius. Zhang Tai tersenyum. Dia langsung meninggalkan pohon kecil itu dengan diam, setelah makan malam dia pergi tidur. Setelah bangun keesokan harinya, dia sampai di kaki pohon kecil itu sekali lagi. Setelah memetik 2 buah yang tidak bocor dan memakannya, dia beristirahat sejenak sebelum memasuki situasi munculnya kembali masalah yang sama. Setelah meledak sebanyak 487 kali, Zhang Tai menemukan titik lonjakan baru, titik lonjakan ke-15 dari LV10 ke LV11. Kali ini, Zhang Tai duduk di bawah pohon kecil selama sekitar 3 bulan. Kastil Besi Hitam Bab 619, Kemampuan yang Kuat. Waktu, pukul 4, tanggal 14 Maret tahun ke-895 kalender Besi Hitam. Lokasi, sebuah menara di Kastil Ironage Clan Senel di luar kota Tokei, ibu kota Kadipaten Titanic. Pada saat ini, Kastil Ironage seperti monster kaku yang tertidur di malam yang gelap gulita. Di menara yang kosong, seekor tikus muncul di sudut sepanjang dinding lorong dalam sekejap mata. Tikus itu memiliki bulu halus yang sepertinya terawat baik. Seluruhnya tampak cerdik. Tikus itu berdiri seperti manusia. Setelah melihat sekeliling, ia mengendus. Saat melihat lapisan debu tebal di lantai, tikus itu terlihat sedikit frustasi. Setelah menemukan bahwa tidak ada orang di dekat sini dan lingkungan di sini menjadi berbeda dari beberapa bulan yang lalu, ia melesat ke sepanjang dinding. Dalam sepersekian detik, ia telah mencapai tangga. Segera setelah itu, ia turun ke bawah. Ada lobi di lantai pertama dengan gerbang terbuka ke arah luar. Ada beberapa bebatuan berserakan dan benda pecah. Semua barang telah tertutup debu. Setengah dari dinding aula telah runtuh. Sepanjang cahaya bulan dari lubang pecah di dinding yang runtuh, tikus melihat tempat ini dengan jelas. Tidak ada cahaya lampu maupun manusia di sini. Tampaknya mengalami perubahan yang tajam. Tikus itu berlari sampai ke gerbang lobi. Berdiri di panggung di luar gerbang, dia menyaksikan Kastil Ironage dengan tatapan tercengang. Tikus itu menemukan Kastil Ironage telah sepenuhnya ditinggalkan. Seluruhnya tampak terpencil dan kumuh. Bangunan itu harus ditinggalkan karena separuh bangunannya mengalami kehancuran besar dan berubah menjadi puing-puing. Sebagian besar bangunan utama Kastil Ironage telah runtuh. Halaman alun-alun di tengah kastil telah ditutupi rumput liar, yang sedikit melambai tertiup angin malam. Di bawah sinar rembulan, terdengar kicauan jangkrik di antara rerumputan. Ketika tikus itu melihat sekilas ke tempat kejadian, seekor kucing besar berwarna-warni yang telah lama menganggap tempat ini sebagai rumahnya sedang menurunkan tubuhnya dan mendekat ke arah tikus itu. Tikus yang melirik pemandangan itu karena penasaran adalah camilan malam yang langka di mata kucing besar berwarna-warni itu. Tikus itu sepertinya tidak menyadari bahwa kucing itu mendekat. Ngiler, kucing besar berwarna-warni itu segera mempersempit jarak menjadi 2 meter, ia kemudian menyerang tikus itu secepat sambaran petir. Tikus itu tidak berteriak, sebaliknya, kucing besar berwarna-warni itu mengerang setelah sangat terkejut. Tikus itu menghilang, sebaliknya, Zhang Tai muncul sambil melirik ke tempat ini dengan penuh kegembiraan. Saat ini, Zhang Tai menyamar sebagai Peter Hamplester yang telah kembali dari hutan belantara es dan salju. Dia sedikit mengangkat kulit leher kucing itu dengan 2 jarinya.
Menghadapi hal seperti itu, kucing itu menjadi sangat ketakutan hingga terus mengerang karena panik. Setelah menenangkan diri, Zhang Tai mengungkapkan senyuman saat dia meletakkan kucing besar berwarna-warni itu di tanah. Karena terlalu takut untuk melihat ke belakang, kucing itu melarikan diri dengan kecepatan tercepat. Berkeliaran di kastil yang sangat berbeda ini, Zhang Tai melihat perubahan di sini. Di alun-alun, Zhang Tai melihat lubang sedalam 2 meter dan tanah retak di dekatnya. Di gedung yang sepi, Zhang Tai melihat pola radioaktif dan destruktif yang sama. Satu-satunya alasan yang menyebabkan kejadian ini adalah karena tempat ini telah diserang oleh bom alkemis. Meskipun Zhang Tai tidak tahu apa yang terjadi di sini selama beberapa bulan terakhir. Ada baiknya untuk memastikan bahwa selain pasukan-pasukan manusia yang bersekutu, tidak ada kekuatan lain yang memiliki kekuatan sebesar itu di sub-benua Wei. Zhang kemudian naik ke atas tembok yang setengah runtuh, dari sana dia melihat ke kejauhan dan sangat terkejut. Lusinan setan kuburan seukuran piramida di luar kota Tokei telah menghilang. Bahkan tembok luar kota Tokei telah hancur parah. Tanah telah ditutupi dengan bangkai pesawat manusia. Melihat dari kejauhan, Zhang Tai melihat setidaknya 1000 bangkai pesawat manusia dalam radius puluhan mil persegi. Di bawah sinar bulan, banyak bangkai pesawat manusia yang hanya tersisa kerangkanya yang menopang kantung udara tipe keras. Beberapa kerangka terpelihara dengan baik, beberapa telah terpelintir seperti tulang prajurit yang mati saat mereka memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Ini adalah pertempuran berskala besar yang menyedihkan. Pasukan pesawat manusia menyerbu kota Tokei dan menggunakan bom alkemis untuk menghancurkan semua iblis menara kuburan di sini. Namun sebagai imbalannya, pasukan pesawat manusia juga mengalami kerugian yang besar. Ketika Zhang Tai mengingat Lan Yunxi, dia langsung menjadi khawatir. Namun, setelah memikirkan status Lan Yunxi, dia kembali tenang. Zhang Tai tahu bahwa Lan Yunxi tidak akan pernah diizinkan untuk berkorban dalam pertempuran menyedihkan yang dilakukan oleh klan Zhang atau klan Lan. Bahkan jika kapal udara Lan Yunxi jatuh, mereka juga akan mengantarnya pergi. Aku ingin tahu apa yang terjadi di teater operasi Selne. Selama beberapa bulan terakhir, seluruh wilayah operasi Selne pasti mengalami perubahan besar. Zhang Tai langsung menghilang. Beberapa detik kemudian, seekor burung besar muncul. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang setinggi ratusan meter dalam sekejap mata dan menuju kota Tokei di kejauhan. Burung itu adalah elang petir terluka yang dibeli Zhang Tai di pasar pemburu iblis ilegal. Setelah memulihkan diri selama beberapa bulan di kastil besi hitam, kastil itu telah pulih sepenuhnya. Selain itu, dengan bantuan obat serbaguna, elang petir telah mencapai masa kejayaannya. Di bawah sinar bulan, bulunya bersinar seperti logam. Hanya setelah beberapa tarikan napas, jaraknya sudah mencapai 1 mil. Pada saat ini, Zhang Tai sedang duduk dengan tenang di bawah pohon kecil di kastil besi hitam, sementara elang petir menjadi inkarnasi keduanya setelah tikus. Sebelumnya, Zhang Tai bahkan tidak membayangkan bahwa dia bisa memanipulasi dengan cara ini. Dalam proses menggunakan keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa, sutra alam liar besar, ia harus melindungi tubuh aslinya. Dalam keadaan itu, tubuhnya seperti manusia tumbuhan yang hanya bernafas. Ia tidak bisa merasakan atau bergerak sama sekali. Jika tidak dilindungi dengan baik, anak berusia 3 tahun atau anjing liar pun dapat membunuhnya. Itu selalu merupakan kekurangan dari keterampilan mengendalikan hewan berbasis jiwa. Jika inkarnasi sudah mati, kesadaran dan indera manipulator dapat pulih ke tubuh aslinya, paling banyak kehilangan sebagian aura ki dan sumber jiwa. Meski rasanya tidak enak, setidaknya manipulatornya tidak akan mati. Namun, jika tubuh aslinya sudah mati, maka manipulatornya memang akan mati. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, ketika murid-murid Great Wilderness School menerapkan keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa, mereka selalu menyembunyikan tubuh aslinya di tempat yang aman atau menempatkannya di bawah pengawasan para tetua di sekolah yang sama. Kalau tidak, jika terjadi keadaan darurat, mereka pasti akan mati. Bagi Zhang Tai, kastil besi hitam adalah tempat teraman baginya. Tidak ada yang bisa masuk tanpa persetujuannya. Di Castle of Black Iron, tubuh aslinya bisa terlindungi dengan baik. Dengan Castle of Black Iron, Zhang Tai bisa menerapkan keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa tanpa rasa khawatir. Apa arti inkarnasi Zhang Tai bagi Castle of Black Iron? Sebelumnya, Zhang Tai harus keluar dari tempat yang sama saat dia memasuki kastil besi hitam. Setelah melakukan inkarnasi, dia bisa keluar kemanapun dia mau selama dia mengendalikan inkarnasi. Dalam kata-kata Heller, koordinat ruang berlabuh di kastil besi hitam berubah seiring dengan lokasi inkarnasi Zhang Tai di luar kastil besi hitam. Ketika inkarnasi Zhang Tai meninggalkan kastil besi hitam, tidak ada bedanya dengan Zhang Tai yang meninggalkan kastil besi hitam. Demikian pula, ketika inkarnasi Zhang Tai memasuki kastil besi hitam, tidak ada bedanya dengan Zhang Tai yang memasukinya sendiri. Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Itu berarti dia bisa muncul di mana saja di mana inkarnasinya bisa tiba selama ruang itu bisa menampung tubuhnya.
Sungguh ajaib. Namun, ini bukanlah sihir, melainkan efek bonus setelah Castle of Black Iron digabungkan dengan Great Wilderness Sutra. Efek ini ditampilkan sepenuhnya 1 ditambah 1 lebih besar dari 1. Setelah menggabungkan kemampuan Castle of Black Iron dan keterampilan pengendalian hewan berbasis jiwa paling misterius dari Great Wilderness Sutra, Zhang Tai langsung memperoleh kemampuan yang kuat. Meskipun kekuatan bertarungnya tidak meningkat, dia memperoleh kemungkinan yang tak terbatas dan cara yang luar biasa. Kastil besi hitam babak 620 menjadi elang guntur. Setelah menjelma menjadi elang guntur, Zhang Tai merasa cukup keren terbang di langit, yang tidak akan pernah bisa ditandingi oleh pesawat layang atau pesawat bertenaga manusia. Elang guntur adalah makhluk hidup LV1 yang bermutasi sangat ganas. Kecepatan dan kelincahannya di angkasa tidak pernah bisa ditandingi oleh burung lainnya. Akibatnya, tidak ada musuh alami di langit. Pada saat ini, Zhang Tai merasakan kebebasan sesungguhnya di langit. Elang petir bergerak jauh lebih cepat daripada pesawat bertenaga manusia atau pesawat layang yang dikemudikan oleh Zhang Tai. Namun, itu semudah orang biasa berjalan-jalan di tanah mencari elang petir. Tidak terasa stres sama sekali. Terbang di langit, Zhang Tai merasa sesantai ikan memasuki air. Dia merasa cukup rileks dengan menggunakan aliran udara dan mengepakkan sayapnya. Tubuh Zhang Tai terangkat secara mandiri oleh aliran udara melalui bulunya tanpa adanya perlawanan. Meskipun sedang terbang, itu semudah berjalan-jalan di alam liar bagi Zhang Tai. Walaupun Zhang Tai sudah berkali-kali mencoba menjelma menjadi seekor elang petir ketika dia berada di kastil besi hitam akhir-akhir ini. Ruang di dalam kastil besi hitam sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan ruang di luar. Ketika dia keluar dari Castle of Black Iron, dia benar-benar mulai menikmati penerbangannya. Yang paling menarik perhatian Zhang Tai adalah penglihatan elang petir. Di antara semua hewan, burung memiliki penglihatan terbaik, dibandingkan manusia, elang petir pasti memiliki penglihatan yang lebih besar. Saat terbang, meski malam hari, dengan bantuan sedikit cahaya bulan, ia bisa melihat dengan jelas segala macam benda yang ada di darat. Bahkan seekor tikus di rumput liar bermil-mil jauhnya tidak dapat lepas dari matanya. Elang guntur terlahir dengan efek penajaman yang kuat. Seperti menggabungkan teleskop dengan beberapa instrumen pencitraan optik khusus, ia dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh seperti berada tepat di depan matanya. Jika bukan karena Zhang Tai yang memiliki penglihatan gelap, maka penglihatan alaminya tidak akan pernah bisa menandingi penglihatan elang petir. Setelah meninggalkan kastil Ironech, Zhang Tai menggunakan instingnya untuk terbang. Dia segera tiba di kota Tokei. Tembok kota-kota Tokei sedikit rusak, namun masih ada orang di dalam kota. Zhang Tai melihat sekelompok boneka iblis berpatroli di kota dan berbagai hal terjadi di sudut gelap. Di sudut-sudut gelap, beberapa orang melakukan sesuatu setelah menghindari boneka-boneka iblis. Beberapa sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan, ada pula yang berdagang barang di ganggang yang remang-remang. Beberapa perempuan dan laki-laki mencari kebahagiaan fisik yang tajam di kamar-kamar di balik tirai, ada pula yang membunuh. Di jalan remang-remang di kota Tokei, seorang pria turun dari kereta. Saat hendak membuka pintu gerbang sebuah tempat tinggal di pinggir jalan, beberapa manusia bertopeng telah menyelinap keluar dari parter di satu sisi dan menusuk jantung, tenggorokan, leher serta tempat antara dada dan perutnya dengan agak gelap gulita. Belati pada saat yang sama. Dalam sepersekian detik, pria itu telah ditikam puluhan kali sementara darah segarnya muncrat ke panggung di luar gerbang. Pria itu terjatuh. Para pembunuh itu langsung mengambil tas dari tangannya. Sebelum pergi, mereka bahkan mencari-cari mayatnya sebelum menghilang ke gang gelap itu dengan cepat. Sebelum pria itu terbunuh, dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, yang membangunkan orang yang berada di dalam kediaman tersebut. Saat ini, lampu di salah satu ruangan kediaman dinyalakan. Ketika seorang wanita berpiyama buru-buru turun ke bawah dan membuka gerbang dengan lilin di tangan, para pembunuh telah lama melarikan diri sejauh 500 meter. Para pembunuh itu tidak pernah bisa membayangkan bahwa apa yang telah mereka lakukan ditangkap oleh sepasang mata tajam yang melayang di langit. Setelah melarikan diri sejauh 2-3 mil, para pembunuh melambat saat mereka memasuki daerah kumuh budak. Setelah bersembunyi di suatu tempat, mereka membuka topengnya. Mereka adalah pria muda yang tampak bingung sekaligus bersemangat. Mereka membuka tas itu dan mendapati tas itu berisi makanan seperti roti. Mereka berbagi makanan dan pergi dari sana. Saat melihat hal ini, Zhang Tai menyadari bahwa orang yang dibunuh itu pastilah seorang tokoh kecil dalam rantai ordo klan Senel di kota Tokei yang telah menyerah kepada klan Senel dan para iblis. Dia diikuti oleh beberapa budak yang berani. Dengan resiko kehilangan nyawa, para pemuda itu membunuhnya di luar gerbang kediamannya mungkin demi roti atau menentang kekuasaan klan Senel dan setan. Dikatakan bahwa di mana ada penindasan, di situ ada perlawanan. Terlalu normal melihat kejadian seperti itu di kota Tokei. Dugaan perintah skala tidak bersifat sukarela. Itu bukanlah perintah sebenarnya. Meski bisa berlumuran darah dan dingin di siang hari, seseorang akan mencoba memecahkannya di malam hari.
Perintah ini tidak nyata. Asosiasi Iblis dan Mata Tiga baru saja mengubah kota menjadi penjara besar dan gudang darah dan daging manusia segar. Dalam tatanan ini, para iblis adalah penguasanya, para bangsawan dari Asosiasi Tiga Mata adalah pengelola penjara. Ini adalah kebenaran dari dugaan tatanan dunia baru yang disebutkan oleh para bajingan dari Asosiasi Tiga Mata. Sudut pandang yang berbeda memang menimbulkan perasaan yang berbeda. Melayang di langit, setelah menyaksikan berbagai orang dan pembunuhan ini, Zhang Tai menjadi tercerahkan ketika dia langsung melihat tatanan dunia baru yang dikejar oleh Skala dan Asosiasi Tiga Mata. Setelah meninggalkan wilayah itu, Zhang Tai langsung tiba di Sun Avenue kota Tokei sesuai dengan rute yang ada dalam ingatannya. Disitulah klan Senel menempatkannya sebagai tahanan rumah beberapa bulan lalu. Di langit, dia menemukan istana itu telah hancur berkeping-keping. Banyak bangunan di jalan dekat istana rusak. Namun, kerusakan tersebut bukan disebabkan oleh bom alkemis melainkan oleh kekuatan lain. Apa yang telah terjadi, terlintas di benak Zhang Tai, seseorang datang ke sini untuk menyelamatkanku? Siapa itu? Zhang Tai mulai mencari di atas lingkungan itu dengan matanya yang tajam. Ia menemukan lubang rapi seluas 3 meter persegi di dinding dan bekas-bekas pembajakan puluhan meter di belakang tembok. Lan Yunxi, entah kenapa, saat melihat jejak itu, Zhang Tai langsung membayangkan bagaimana Lan Yunxi mengerucutkan bibirnya dan dengan paksa menarik bautnya sambil dikelilingi oleh banyak boneka iblis. Beberapa tahun yang lalu, Zhang Tai mengunjungi tempat Lan Yunxi melawan pembangkit tenaga listrik Zen di kota dingin surgawi. Jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran itu sangat mirip dengan yang ini. Namun, itu tidak bisa menandingi kekuatan penghancur sebesar itu. Hal ini disebabkan oleh busur pertempuran Lan Yunxi yang membawa kekuatan garis keturunan nenek moyang istana Huaiyuan. Itu sudah lama terjadi. Mengingat pertumbuhan rumput liar di reruntuhan, Zhang Tai menyadari bahwa hal itu terjadi bahkan lebih awal daripada serangan di Kastil Ironage. Saat dia berpikir bahwa Lan Yunxi datang ke sini untuk menyelamatkannya, dia merasa menangis meskipun mata Lang Petir tidak bisa meneteskan air mata. Setelah mengetahui bahwa baik klan Zhang maupun klan Lan tidak akan membiarkan Lan Yunxi masuk lebih dalam ke tempat yang penuh petualangan, maka Zhang Tai menjadi tenang. Setelah menyisir pemandangan di luar kota yang telah digerebek oleh pasukan pesawat manusia, Zhang Tai berspekulasi bahwa Lan Yunxi lah yang melancarkan serangan udara setelah memastikan ancaman setan kuburan di luar kota kepada pasukan manusia sekutu di garis depan. Setelah menyalakan 1 dari 7 titik lonjakan di jantungnya, Zhang Tai tidak menyadari bahwa dia telah menjadi jauh lebih pintar. Spekulasinya sangat mendekati fakta. Zhang Tai terus melayang di langit di atas kota Tokei dan mengamati kota ini. Dengan penglihatan elang petir, Zhang Tai bisa melihat segala sesuatu dimanapun dia lewat. Dia merasa seperti melihat meja pasir besar buatan manusia. Dia bahkan bisa melihat sebagian dari jendela jika tidak ada tirai. Dibandingkan beberapa bulan lalu, kota Tokei terlihat jauh lebih terpencil saat ini. Semua kamp boneka iblis berskala besar di luar kota kosong. Setelah melayang di atas sana beberapa saat, Zhang Tai sama sekali tidak menemukan pasukan iblis atau iblis sayap biasa. Boneka iblislah yang menjaga ketertiban di sini. Dalam hal ini, Zhang Tai memberikan perhatian khusus pada blok yang memiliki bangunan tertinggi dan termewah di selatan kota Tokei. Ketika Zhang Tai bertanya-tanya apakah ada lagi pembangkit tenaga listrik klan Senel di kota Tokei saat ini, dia melihat seseorang di antara bangunan. Itu adalah Nafas, si bajingan. Meskipun Zhang Tai tidak bisa melihat dengan jelas wajahnya di kegelapan, dia bisa mengenali sosok Bestard dan cara berjalannya.